Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2341. Dikuasai. Namun, Ling Han merasa benar-benar acuh tak acuh. Pada tingkat kultivasi yang sama, bintang raja sudah tidak dapat menarik minatnya. Kekuatannya sudah melebihi tingkat bintang raja, dia telah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Alam asing tidak memiliki nama untuk level ini. Namun, mereka memang memiliki keajaiban pada level ini. Misalnya, Huai Jian, Jing Zhongyu, Su Xing, dan Sui Ge. Memancarkan pandangannya ke alam surgawi, Ling Han menganggap bahwa Ji Wuming bisa dianggap sebagai keajaiban pada tingkat ini. Namun, dilihat dari apa yang dia lihat, Ji Wuming sebenarnya masih sedikit melenceng. Bagaimanapun, tingkat langit dan bumi berbeda. Bagaimanapun, jika Permaisuri dan Hunyu dapat memahami energi partikel void, mereka tidak perlu memahaminya. Selama mereka bisa mengekstrak energi partikel void untuk meredam diri mereka sendiri, mereka pasti bisa meningkatkan kecakapan pertempuran mereka dengan jumlah yang signifikan. Mereka bisa mencapai indeks evolusi 11. Ling Han dengan santai melemparkan pukulan. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya, dia masih bisa dengan mudah menekan Mo. Hanya dalam beberapa lusin pertukaran, dia sudah mendapatkan keunggulan yang komprehensif. Dia kemudian memperoleh kemenangan mudah, maju ke perempat final. Adapun Mo, keajaiban yang menempati posisi kedua di papan peringkat elit sebelumnya, dia hanya bisa menempati posisi ke-9 kali ini. Suatu hari berlalu, dan 8 pembudidaya teratas semuanya terkunci. Bintang raja tertinggi seperti Huai Jian dan yang lainnya secara alami ada di antara 8 orang ini. Saat ini, Ling Han, Huai Jian, Su Xing, Jing Zhongyu, dan Sui Ge berambisi untuk mengambil gelar yang terkuat. Ini adalah kompetisi tingkat besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sejumlah besar keajaiban tertinggi benar-benar bangkit bersama. Namun, di babak berikutnya, 2 bintang raja tertinggi pasti akan bertatap muka. Ini juga menandakan penghapusan bintang raja tertinggi. Siapa itu? Mereka menyelesaikan undian lain untuk memutuskan pertempuran. Pada akhirnya, Su Xing dan Sui Ge yang menderita kemalangan karena harus bertarung satu sama lain. Salah satunya akan tersingkir. Seperti sebelumnya, mereka diizinkan untuk beristirahat selama 5 hari lagi. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi yang bersemangat. Mereka akhirnya bisa menyaksikan pertempuran antara 2 bintang raja tertinggi. Meskipun beberapa bintang raja tertinggi telah bentrok sebelumnya, mereka telah melakukannya dalam pertempuran tim. Selain itu, mereka telah tunduk pada banyak batasan. Namun, pertarungan peringkat individu untuk elit leaderboard berbeda. Pertama, tidak ada batasan waktu. Kedua, tidak ada batasan teknik, dan mereka diizinkan untuk melepaskan teknik apapun tanpa khawatir membunuh orang lain. Ada raja leluhur yang mengawasi mereka, jadi dia akan mencegah siapapun terbunuh. Ling Han meneliti dan menyelidiki sampai dia menjadi linglung dan konyol lagi. Ketika hari ke-6 tiba, dia merasa benar-benar kacau dan bingung. Namun, pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan energi yang besar dan dalam memasuki tubuhnya. Void partikel energi. Kali ini, dia segera sadar. Retakan langit dan bumi bergemuruh sebagai balasan, dengan awan petir dengan cepat berkumpul di atas kepala. Ling Han tidak segera berhenti. Sebagai gantinya, dia memasukkan kondisinya saat ini ke ingatan, dan baru kemudian dia dengan cepat menghentikan tindakannya. Dia membiarkan energi partikel void beredar di sekitar tubuhnya beberapa kali, meningkatkan tekniknya, baru kemudian dia membubarkan energi ini. Setelah kehilangan targetnya, kesengsaraan surgawi juga mulai perlahan menghilang.
Ling Han telah dipersiapkan dengan baik kali ini, dan dia memastikan untuk berkultivasi dalam pengasingan di luar akademi. Kalau tidak ada yang berani tinggal di Akademi 4 Kemegahan lagi. Bagaimanapun, situasinya akan terlalu berbahaya. Dengan kesengsaraan yang mulia surgawi berguling kapan saja, siapa yang bisa menanggung ini? Dia perlahan kembali ke akademi. Saat dia berjalan, dia terus memutar ulang beberapa hari terakhir di benaknya. Jadi begitulah, dia tiba-tiba menyadari, meskipun ada formula dan model untuk dipelajari dan diterapkan dalam hal mengekstraksi energi partikel void, metode yang sebenarnya adalah metode yang hanya bisa dipahami dan tidak diucapkan. Jika Ling Han tidak menjadi penguasa langit dan bumi sebelumnya, dia pasti tidak bisa mengekstrak energi partikel void pada tingkat kultivasi ini. Dia tidak bisa melakukannya bahkan dengan bantuan gulungan yang tidak bisa dibuka itu. Dia hanya gagal berkali-kali sebelumnya karena dia bukan penguasa langit dan bumi yang sejati. Pada saat itu, dia hanya memiliki kekuatan pseudo-heavenly venerate. Dengan kata lain, dia baru saja cukup kuat untuk berinteraksi dengan kekuatan langit dan bumi. Meningkatkan kekuatan fisik seseorang jauh lebih mudah daripada meningkatkan pemahaman peraturan. Selama saya meningkatkan kekuatan saya ke tingkat puncak dari ascending origin tier, kecakapan pertempuran saya akan setara dengan seseorang di tingkat sempurna dari ascending origin tier, gumam Ling Han pada dirinya sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa kekuatan fisik adalah satu set bentuk kekuatan. Sejumlah kekuatan tertentu akan selalu sesuai dengan tingkat kecakapan pertempuran tertentu. Ini tidak seperti tingkat kultivasi, di mana kecakapan pertempuran bintang raja berbeda dari budidaya mereka. Jadi itulah mengapa Wali menggunakan indeks vitalitas dan bukan tingkat kultivasi untuk mengukur kekuatan makhluk hidup. Nurun. Saat Ling Han bergumam pada dirinya sendiri, dia sudah tiba kembali di akademi. Dia bersiap untuk ambil bagian di perempat final. 3 pertempuran pertama tidak menimbulkan kejutan. Ling Han, Huai Jian, dan Jing Zhongyu semuanya berhasil maju. Sementara itu, pertempuran keempat yang ditunggu-tunggu berlangsung dengan semangat dan keganasan. Kedua bintang raja tertinggi sama-sama melepaskan kecakapan pertempuran mereka yang menakjubkan, menghasilkan pertempuran yang brilian dan memikat tak satu pun dari mereka menahan. Kekuatan mereka hampir identik, jadi pertempuran di antara mereka secara alami sekuat mungkin. Mereka tidak dapat menentukan pemenang apapun yang terjadi, mereka terus menguras stamina satu sama lain. Untungnya, situasi seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Jadi tuan rumah secara alami dapat menyelesaikan situasi. Solusinya adalah mengaktifkan mekanisme percepatan waktu. Suatu hari di dunia luar akan sama dengan 3 tahun dalam mekanisme percepatan waktu. Su Xing dan Sue Ge benar-benar serasi. Hanya setelah berjuang selama 17 tahun, mereka akhirnya menentukan pemenang. Apalagi, ini hanya karena mereka dilarang menggunakan senjata. Sebagai anggota perlombaan serangga, Sue Ge memperoleh keuntungan tipis karena kait di tubuhnya adalah senjata yang secara alami sangat kuat. Selama masa-masa biasa, kait ini tidak akan memberinya keuntungan sama sekali. Namun, dalam pertarungan yang seimbang seperti ini, keunggulan yang sangat tipis ini mampu memberinya keunggulan yang semakin membesar seiring berjalannya waktu. Su Xing secara alami tidak menyerah untuk dikalahkan. Dia terampil dalam banyak teknik kuat yang hanya bisa dilakukan dengan senjata. Dengan demikian, mereka berdua sudah mengatur untuk bertarung lagi. Bagaimanapun, Sue Ge adalah anggota terakhir yang maju ke semifinal. Di babak berikutnya, Ling Han akan menghadapi Jing Zhongyu, dan Huai Jian akan menghadapi Sue Ge. Mereka kembali diberi waktu 5 hari untuk istirahat. Ling Han tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Dia berkelana ke hutan belantara, dan mulai mengekstraksi kekuatan langit dan bumi dari gulungan misterius itu. Dia terus berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Jika dia mengacau sedikit saja, kesengsaraan surgawi akan turun tanpa belas kasihan. Pada saat itu, bagaimana tubuhnya yang lemah dapat menahannya? Melarikan diri ke menara hitam. Memang, Raja Surgawi Surga ke-9 tidak dapat menembus pertahanan menara hitam. Namun, kesengsaraan langit dan bumi tidak akan pernah hilang. Selama Ling Han berani muncul kembali,
kesengsaraan langit dan bumi akan terus terbentuk dan turun sampai dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Namun, itu secara alami akan menjadi tindakan mencari kematian. Tentu saja, masih ada pilihan lain. Ling Han bisa meninggalkan alam asing. Namun, tidak ada jalan untuk kembali ke alam surgawi, dan dia juga belum memahami peraturan alam terbalik kegelapan. Karena itu, dia hanya bisa tetap berada di alam asing. Ling Han sedang bermain dengan api, namun ini memungkinkan kekuatan pertempurannya meningkat dengan mantap. Kekuatan fisiknya telah mencapai pencapaian besar dari tingkat asal naik. Ditambah dengan temperamen yang telah diterima fisiknya dari langit dan bumi, dan dia bisa melepaskan kekuatan pertempuran di pencapaian besar tingkat asal naik bahkan tanpa menggunakan kekuatan peraturan. Selain itu, kecakapan pertempuran ini tidak akan terpengaruh oleh dimensi tempat dia berada. Bahkan jika dia pergi ke alam kegelapan terbalik atau dimensi tingkat yang lebih tinggi, dia masih akan mempertahankan kecakapan pertempuran di pencapaian besar dari tingkat asal naik, meskipun dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan peraturan lokal. Tidak heran Yang Mulia Surgawi begitu menakutkan. Mereka telah melampaui peraturan, jadi kekuatan pertempuran mereka tidak akan melemah kemanapun mereka pergi. 5 hari berlalu dalam sekejap. Semifinal dimulai, dan 2 pertempuran diadakan secara bersamaan. Ling Han berhadapan dengan Jing Zhongyu. Lawannya anggun dan halus dalam kecantikannya. Dia seperti bidadari yang hanya bisa diapresiasi dari jauh. Seseorang tidak akan berani tidak tahan berada di dekatnya. "Aku sudah menunggu hari ini," kata Jing Zhongyu. Suaranya renyah dan enak di telinga. Mendengarkannya adalah kenikmatan yang luar biasa. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Silakan. Saya tidak akan menahan diri hanya karena Anda seorang wanita." Jing Zhongyu sangat marah setelah mendengar ini. Dia adalah bintang raja tertinggi. Jadi apakah dia membutuhkan orang lain untuk menahan diri hanya karena dia seorang wanita? Dia adalah pedang tak tertandingi yang bisa melenyapkan semua materi. Teknik pedang segudang bentuk, katanya dengan ham. Dia membuat gerakan mendorong dengan tangannya yang ramping, melepaskan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ini dengan keras menyapu ke arah Ling Han. "Katakan, Nak, tidak bisakah kita bertarung dengan benar?" Ling Han berkata sambil tersenyum. Dia dengan tegas menyerbu ke depan, mengayunkan tinjunya dan menghancurkan pedang perak. Dia seperti Raja Iblis saat dia tiba di depan Jing Zhongyu. Chapter 2342. Batas. Di mata semua orang, Ling Han cukup dicurigai telah mengambil kebebasan dengan Jing Zhongyu. Itu tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah pria kulit hitam dari ras iblis, sementara yang lain adalah wanita cantik dari ras malaikat. Mereka berdua yang berdiri bersama akan menjadi seperti keindahan dan binatang buas. Sekarang Ling Han telah menggodanya secara verbal, di mata massa, itu terlihat seperti mengambil kebebasan bersamanya. Wajah lembut Jing Zhongyu menjadi dingin, dan dia terus menyerang. Satu demi satu, serangannya berubah menjadi pedang ki yang keras. Dia seperti dewi perang, cantik dan berbahaya, cantik namun heroik. Bahkan laki-laki dari ras iblis, ras serangga, dan binatang suci tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, ekspresi mereka terpikat. Jika hasil pertempuran ini diputuskan oleh para penonton, pemenangnya tidak diragukan lagi adalah Jing Zhongyu. Ling Han mengerahkan segalanya ke dalam pertempuran. Indeks evolusinya telah mencapai 11, dan seharusnya tidak ada ruang lebih lanjut untuk perbaikan dalam kondisi saat ini. Namun, jika dia bertarung dengan elit seperti Jing Zhongyu, siapa tahu, dia mungkin bisa menembus belenggunya, dan memulai jalur evolusi yang lebih kuat. Dia menggunakan berbagai macam regulasi dengan mudah dan bebas, mengubahnya menjadi bentuk berbagai senjata yang mengiris Jing Zhongyu atau melingkari tinjunya saat dia menyerang Jing Zhongyu secara langsung. Fisiknya yang tangguh sudah sangat berguna pada saat ini,
dia bisa mengabaikan sebagian besar serangan Jing Zhongyu, dan ini memungkinkan dia untuk menyisihkan lebih banyak energi untuk digunakan pada serangannya sendiri. Akibatnya, serangan Jing Zhongyu menjadi lebih sedikit, sebaliknya, serangannya yang menjadi lebih panik. Dari gambaran yang lebih besar, Ling Han sudah berada di atas angin. Pada dasarnya, hanya dia yang menyerang. Namun, dia dan Jing Zhongyu tahu bahwa pertempuran masih jauh dari mencapai titik ketika pemenang akan ditentukan. Sementara tingkat serangan Jing Zhongyu menurun, kekuatan serangannya meningkat, dia akan memilih untuk tidak menyerang. Atau jika dia melakukannya, itu akan menjadi serangan yang paling keras, dan bahkan Ling Han tidak berani memperlakukan serangannya dengan enteng. Namun, saat pertempuran berlanjut, Ling Han menjadi semakin mahir. Tingkat kultivasinya meningkat sangat cepat, tetapi dia terlalu sedikit bertarung ketika dia dihadapkan dengan tingkatan raja, atau bahkan bintang raja. Ini bukan masalah besar, tetapi Jing Zhongyu terlalu kuat. Serangannya hanya perlu mengekspos kelemahan sekecil apapun, dan wanita itu akan dapat mengambil kesempatan untuk menangkis, dengan tenang menghindari atau meluncurkan serangan balik. Ini memaksa Ling Han untuk terus meningkatkan sehingga kelemahan yang akan dia ekspos menjadi semakin sedikit, mendorong semakin dekat dan dekat dengan kesempurnaan. Semakin kuat dia, semakin besar kesulitan Jing Zhongyu secara alami. Penghitungnya semakin menurun, dan dia akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia akan kalah. Kehilangan. Dalam pertempuran yang setara, dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia akan dikalahkan. Ini adalah kata yang praktis tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Namun sekarang muncul di benaknya. Dia menantang, dia sudah menjadi bintang raja tertinggi. Jadi mengapa dia masih bukan tandingan Ling Han? Itu pasti karena dia tidak menggunakan senjatanya. Dia menyimpulkan bahwa alasannya ada di sini. Dia memiliki alat berharga tingkat ke-9 Lotus, dan itu bisa mempertahankan ledakan kekuatan pertempuran yang melampaui tingkat kultivasinya. Tetapi sekarang dia menggunakan jari-jarinya sebagai pengganti pedangnya. Bagaimana fisiknya bisa bertahan hingga saat ini? Kekuatan besar seperti itu, jari-jarinya pasti akan meledak berkeping-keping terlebih dahulu sebelum dia melancarkan serangan. Keadaan kekalahannya menjadi semakin jelas, dan dia tidak punya niat untuk membuat kekalahannya terlalu buruk. Dia dengan tegas mengeluarkan dirinya dari pertempuran, dan menyatakan, "Saya telah kalah." Ling Han tidak puas. Dia merasa bahwa kekuatan pertempurannya masih memiliki beberapa ruang untuk perbaikan, dan mau tidak mau bertanya, "Mengapa kita tidak memiliki spar lain di depanku?" Tempat. Ketika Jing Zhongyu mendengar ini, wajahnya yang halus segera memerah, dan setelah teguran lembut saat dia berkata, "Sampah," dia pergi dengan cepat. Pergi ke tempatnya untuk bertanding, tidak peduli bagaimana kedengarannya. Kata-kata ini ambigu. Para penonton, terutama pengagum Jing Zhongyu, semuanya marah, tidak menginginkan apapun selain memukul pria yang sangat kurang ajar ini menjadi bubur. Dia terlalu tak tahu malu, terlalu hina, dan terlalu langsung. Ling Han bingung, dia jelas sangat serius mengundangnya untuk pertempuran lain, bukan kencan, jadi mengapa mereka bereaksi begitu kuat? Kemenangan bah. Saat kata-kata wasit jatuh, Ling Han juga meninggalkan panggung pertempuran. Adapun siapa sebenarnya yang akan muncul sebagai pemenang antara Huai Jian dan Sui Ge, Ling Han sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang menang, mereka tidak akan bisa menghentikannya untuk mencapai puncak demi telur primordial Battle Beast. Dia meluangkan waktu untuk terus membuat dirinya marah, tetapi segera menemukan bahwa dia telah mencapai kemacetan, kekuatannya telah berhenti di puncak pencapaian besar tingkat asal naik, dan dia tidak bisa mengambil langkah lebih jauh. Dari kelihatannya, tingkat kultivasinya masih mempengaruhi batas atas kekuatannya. Dia hanya bisa kembali lagi setelah dia menerobos. Pertarungan antara Huai Jian dan Sui Ge baru saja berakhir, dan pada akhirnya, keajaiban pemula itu tidak berhasil menunjukkan serangan balik yang luar biasa. Huai Jian sedikit lebih unggul, dan memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Namun, keduanya telah membayar harga yang sangat mengerikan. Raja leluhur dari Akademi 4 Kemegahan itu angkat bicara, dan mengumumkan bahwa pertempuran terakhir akan ditunda selama sebulan. Belum pernah ada kasus seperti ini sebelumnya.
Tetapi raja leluhur itu mengatakan bahwa itu agar dua bintang raja yang agung dapat bertarung dengan kecemerlangan terbesar mereka, dan alasannya sangat terhormat. Tetapi semua orang tahu bahwa Huai Jian akan diambil sebagai murid oleh Yang Mulia Surgawi. Hadiah pertama papan peringkat elit secara khusus diatur untuknya, jadi harus dijamin bahwa dia akan menjadi juara apapun yang terjadi, atau tidak menyenangkan Yang Mulia Surgawi itu. Siapa yang berani mengecewakan tingkat Yang Mulia Surgawi? Ling Han tidak peduli, dia juga ingin melawan Huai Jian ketika Huai Jian berada dalam kondisi terkuatnya sehingga dia bisa mempercepat stabilisasi tingkat kultivasinya. Hanya dengan begitu dia dapat menerobos ke tingkat asal Ascending sesegera mungkin. Setelah maju ke Ascending Origin Tier, ditempa oleh source power dari langit dan bumi, apakah dia akan mampu menandingi Celestial Kings? Itu tidak harus surga ke-8 atau surga ke-9, dia akan puas hanya dengan mencocokkan surga pertama. Ling Han berpikir bahwa dia memikirkannya dengan sangat sederhana, namun tidak tahu bahwa jika pikirannya diketahui orang lain, mereka pasti akan mengatakan bahwa dia tertipu. Eksistensi macam apa Raja Surgawi itu? Mereka berada di level yang sama dengan regulasi, dan bahkan bintang raja tingkat Ascending yang terkuat pun tidak mungkin bisa menembus jurang pemisah antara tingkat Ascending Origin dan tingkat Raja Surgawi. Ini mutlak, dan tidak ada pengecualian. Namun Ling Han tidak berpikir begitu. Kekuatan langit dan bumi lebih unggul dari kekuatan peraturan. Dia memang memiliki peluang untuk memiliki kecakapan pertempuran yang bisa menandingi tingkat Raja Surgawi di tingkat asal Ascending. Mari kita tunggu dan lihat saja. Dia tidak terus berkultivasi, melainkan mulai meramu pil alkimia. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai penyempitan ke-9. Dia hanya perlu naik ke level ini, dan dia akan bisa menjadi alkemis bintang 5, mampu naik ke level Celestial King Tier terlebih dahulu dalam aspek tertentu. Selusin hari kemudian, kabar baik terdengar. Baik Hunyu dan Permaisuri telah menembus rahasia ke-11 dan memiliki kecakapan pertempuran terkuat dari tingkat Istana Abadi. Namun, Bewitching Maiden Row masih belum berhasil menerobos. Bahkan jika dia memiliki darah Raja Leluhur dan pil surgawi sebanyak yang dia miliki, bagaimana langkah yang disebut Ascending Origin Tier ini dapat dengan mudah diambil? Kekuatan asal harus diubah menjadi kekuatan sumber. Bagaimana dengan sumber daya? Kekuatan sumber langit dan bumi telah semakin dekat ke tingkat peraturan, yang secara alami sulit dicapai. 7 hari kemudian, Huai Jian telah pulih dari semua lukanya, dan kembali ke puncak kehebatan pertempurannya. Oleh karena itu, Raja Leluhur itu mengeluarkan perintah bahwa pertempuran yang menentukan akan dimulai. Ini tentu saja sangat tidak adil, dan sangat memihak Huai Jian. Mengapa pertempuran itu dimulai begitu dia siap? Bagaimana jika Ling Han masih menerobos ke tahap yang sangat penting? Itu tidak bisa dihindari. Ada Yang Mulia Surgawi berdiri di belakang Huai Jian, jadi siapa yang tidak bisa memihak padanya? Dengan demikian, pertempuran penentuan dimulai beberapa hari sebelumnya lagi setelah tertunda selama lebih dari selusin hari. Ling Han datang bersama Hunyu dan wanita lainnya. Qi Xuang, Yuan, dan yang lainnya sudah lama menunggu di sana. Pertempuran ini memiliki implikasi yang kuat. Jika Ling Han bisa menang, maka bahkan jika Akademi 100 Pertempuran tidak mendapatkan tempat pertama di peringkat Akademi, mereka masih bisa bangga dan akan dipandang tinggi oleh semua orang. Qi Xuang dan Yuan tidak memberi Ling Han kata-kata penyemangat. Mereka tahu bahwa dia berjuang untuk dirinya sendiri di sini, dan dia pasti akan berusaha sebaik mungkin. Pada akhirnya, siapa Monarch Star terkuat antara Ling Han dan Huai Jian? Chapter 2343. Ling Han versus Huai Jian. Pertempuran terakhir akan segera dimulai, Ling Han melawan Huai Jian. Kursi-kursi dipenuhi penonton. Tidak hanya banyak sekte besar dan klan yang kuat datang,
bahkan bintang raja tertinggi seperti Sue Ge dan Jing Zhongyu semuanya hadir. Mereka secara alami berharap bahwa orang yang telah mengalahkan mereka bisa menang. Dengan begitu, mereka akan tahu bahwa mereka hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi juara. Mentalitas semacam ini sebenarnya sangat umum. Tidak apa-apa jika saya kalah dari Anda, tetapi Anda tidak bisa kalah dari orang lain. Itu akan membuat saya tampak terlalu tidak mampu. Raja leluhur dari Akademi Empat Kemegahan juga datang secara pribadi alih-alih hanya mengirimkan pemikiran yang diwujudkan ke dalam bentuk manusia seperti sebelumnya. Dia mengucapkan beberapa patah kata, mendorong semua orang untuk bekerja keras dalam kultivasi mereka sehingga mereka mungkin bisa menjadi bintang raja tertinggi seperti Ling Han dan Huai Jian. Meskipun semua orang tahu bahwa ini adalah prestasi yang mustahil, mereka tetap bertepuk tangan dengan keras. Bagaimanapun, mereka harus memberikan wajah kepada raja leluhur. Akhirnya, hadiah untuk pemenang juga diambil, sebutir telur seukuran kepala manusia. Itu ditempatkan di tempat tidur satin merah tua. Seluruh telur berwarna emas dan ditutupi dengan beberapa pola ungu berurat. Setelah melihat lebih dekat, pola berurat ini sedikit bergerak, seolah-olah sedang bernafas. Ulang. Telur binatang pertempuran primordial. Hampir semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sana. Itu adalah eksistensi yang ditakdirkan untuk menjadi raja leluhur. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan memiliki binatang peliharaan yang berada di tingkat raja leluhur di sisi mereka. Hanya tingkat flashiness yang sudah keluar dari grafik, apalagi kehebatan memiliki raja leluhur sebagai pengikut mereka. Sayang sekali, itu akan menjadi milik Huai Jian atau Ling Han. Itu pasti milik Huai Jian, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Betul sekali, seorang raja leluhur memperolehnya, tetapi masih tidak dapat membuatnya mengenalinya sebagai tuannya melalui darah. Sebaliknya, dia menetapkannya sebagai hadiah. Semuanya telah diputuskan secara tertutup bahwa itu pasti akan diberikan kepada Huai Jian. Kecuali Ba juga memiliki yang mulia surgawi yang mendukungnya. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan memilih untuk menyerah dengan mudah. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, penuh dengan rasa iri. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka, bahkan Jing Zhongyu, Sue Ge, dan yang lainnya memiliki mata yang panas. Harta karun leluhur, tingkat raja semacam ini adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka sangat tergoda. Mulai, kata raja leluhur itu. Huai Jian menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Ekspresinya lembut saat dia berkata, "Aku pernah melihatmu bertarung sebelumnya. Kamu memang sangat kuat, tapi masih ada jarak tertentu antara kamu dan aku. Ini bukan karena bakat alamimu lebih rendah, tetapi karena kamu terlambat maju ke Eleven Leaf, dan belum mencapai tingkat kesempurnaan dalam cara kamu menggunakan kekuatanmu sendiri." Dia berhenti, hanya kehilangan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi kekaguman yang terkesan. Huai Jian selalu ramah kepada orang lain, tetapi dia dipenuhi dengan kebanggaan batin. Itu jelas hanya dari kata-kata ini, dia dipenuhi dengan keyakinan, dan yakin akan kemenangannya sendiri. Sama sekali tidak mungkin Ling Han bisa menjadi tandingannya, tapi dia juga tidak sepenuhnya egois. Dia menunjukkan mengapa Ling Han tidak cocok untuknya, menunjukkan sepenuhnya dominasinya sebagai bintang raja teratas. Ling Han terkekeh, dan menjawab, "Saya selalu yang terbaik dalam menemukan kelemahan saya sendiri dalam pertempuran untuk meningkatkan diri. Jarang sekali saya memiliki kesempatan yang begitu baik, jadi tolong tawarkan bimbingan Anda, Brother Huai Jian." Huai Jian masih tersenyum, tapi ekspresinya sekarang membawa sedikit kedinginan. Dia memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia, dan ingin menciptakan sebuah kerajaan yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan berbalik dan menyerang alam Suwani setelah dia menjadi yang mulia surgawi. Dia ingin membangun kekuatannya sendiri, dan orang-orang seperti Ling Han dan Jing Zhongyu adalah target yang ingin dia rekrut. Ling Han adalah target pertamanya. Huai Jian akan menggunakan sikap dominannya sendiri untuk membuat yang pertama tunduk pada otoritasnya. Dan sekarang, reaksi Ling Han sangat membuatnya tidak senang. Itu baik-baik saja. Dia bisa mengalahkan harga diri Ling Han untuk tunduk,
Baiklah kalau begitu, ayo kita bertanding, kata Huai Jian sambil tersenyum. Sayap di belakangnya mengepak, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan emas yang sangat mempesona. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang dengan baju besi emas, dan yang lain mau tidak mau ingin berlutut di kakinya dalam pemujaan. Ini adalah peraturan cahaya, yang memiliki efek memikat hati dan membangkitkan semangat. Jika teknik rahasia semacam ini digunakan pada pasukan sendiri dalam pertempuran, semua orang akan diberi energi, dan membunuh musuh mereka tanpa mempedulikan diri mereka sendiri. Di sini, Huai Jian secara alami tidak mungkin membangkitkan semangat Juang Linghan. Sebaliknya, dia hanya menunjukkan seberapa kuat dia dulu. Di mana cahaya terpancar, visibilitas dan indera surgawi semua akan tertahan, dan bahkan seseorang akan menjadi buta. Linghan juga menyalurkan regulasi kegelapan, tapi dia bukan anggota sebenarnya dari ras iblis. Jadi dia tidak memiliki bakat alami khusus dalam manipulasi regulasi kegelapan. Jadi, dia hanya menyebarkan kegelapan di zona kecil, memaksa cahaya padam dalam jarak sekitar 30 meter. Sebagai perbandingan, Huai Jian memiliki kendali sepanjang 5 kilometer. Itu seperti Linghan adalah anak tak berdaya yang berada dalam bayang-bayang yang dilemparkan oleh raksasa. Pedang cahaya surgawi. Huai Jian berseru ringan, siu, siu, siu. Jutaan pedang surgawi ditembakkan sekaligus, menembak dari berbagai sudut, dan meledak ke arah Linghan bersama-sama. Jelas bahwa dia merasakan bahwa fisik Linghan luar biasa tangguh, dan karena mereka tidak diperbolehkan membawa senjata dalam pertempuran semacam ini, dia melepaskan gagasan tentang pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, dia meluncurkan serangan jarak jauh. Linghan menembakkan pukulan. Peng, peng, peng. Peraturan pembantaian dibuka, melonjak keluar dari zona kegelapan. Niat membunuh yang tak terbatas menyerang, langsung menghancurkan serangan cahaya menjadi berkeping-keping. Jika ada yang tersentuh, mereka pasti akan menjadi gila. Niat membunuh ini terlalu menakutkan. Pedang cahaya surgawi segera hancur total, dan zona cahaya juga menyusut, menurun dari diameter 5 km menjadi 4,5 km, tetapi masih memiliki keunggulan mutlak. Peraturan pembantaian. Huai Jian terkejut. Anggota ras malaikat seperti dia atau ras iblis semuanya dilahirkan dengan keberuntungan karena mereka memiliki kesamaan dengan peraturan kegelapan atau cahaya secara alami. Jadi ketika mereka berkultivasi, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jadi, pada dasarnya regulasi di mana setiap anggota ras malaikat atau ras iblis adalah yang paling ahli dalam regulasi kegelapan atau cahaya. Namun pencapaian Linghan dalam regulasi kegelapan sebenarnya lebih rendah daripada pencapaiannya dalam regulasi pembantaian. Orang ini benar-benar terlalu disengaja, bukan? Bukannya kamu tidak bisa berkultivasi regulasi lain, tapi bagaimanapun juga, kamu harus mendorong level regulasi kegelapan ke batas level kultivasimu saat ini terlebih dahulu sebelum kamu melanjutkan mempelajari regulasi lain, kan? Bukankah ini hanya menempatkan kereta di depan kuda? Hasil dari keserakahan yang tak terkendali, Huai Jian menegur, dan menjentikkan jari. Seketika, cahaya mengembun, berubah menjadi tombak besar sepanjang 300 meter. Tubuh tombak ditutupi dengan segel cahaya. Pergi, serunya ringan. Tombak cahaya surgawi ditembakkan, meledak ke arah Linghan. Di zona cahaya, kecepatannya sangat tinggi hingga batas yang ekstrim. Dalam sekejap, itu sudah mendekati zona yang diselimuti oleh peraturan kegelapan, dan baru kemudian melambat. Tetapi karena zona ini terlalu kecil, tombak suci menembus penghalang ini dalam sekejap, dan tiba di dalam zona kegelapan sebelum melambat lebih jauh. Seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari 1/1 mikrodetik, dan ujung tombak sudah mendekati wajah Linghan. Bahkan, terlihat kulit di wajah Linghan beriak karena aura pembunuh yang ditanggung oleh ujung tombak. Pada saat inilah Linghan bergerak, bahkan lebih cepat dari kilat. Dia langsung memegang ujung tombak itu. Huai Jian tidak khawatir, dan berseru ringan, meledak. Seluruh tombak cahaya surgawi segera meledak. Boom, anjing laut berubah menjadi lautan, membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Semua orang menggelengkan kepala.
Kesenjangan antara Ling Han dan Huai Jian benar-benar terlalu besar. Hanya dalam 2 atau 3 gerakan, yang pertama sudah kehabisan tenaga. Namun, pemandangan aneh muncul. Sebuah ledakan benar-benar terjadi di zona cahaya juga, dan ruang lingkupnya menjadi semakin besar. Akhirnya, ledakan di zona kegelapan telah benar-benar menghilang, dan Ling Han terlihat berdiri dengan bangga, sama sekali tidak terluka. Peraturan luar angkasa. Alis Huai Jian berkerut menjadi kerutan. Chapter 2344. Pertukaran pukulan. Baru saja, sepertinya Ling Han telah terseret ke dalam ledakan yang disebabkan oleh tombak surgawi. Tetapi sebenarnya, dia telah mengalihkan kekuatan ledakan ke zona cahaya melalui peraturan ruang sehingga tombak dan perisai akan membatalkan satu sama lain. Huai Jian tercengang. Bagaimana Ling Han bisa memahami begitu banyak peraturan yang berbeda? Untuk keajaiban seperti mereka, tingkat kultivasi mereka akan meningkat pesat, dan itu sesederhana air minum bagi mereka untuk mengatasi apa yang disebut penghalang antara tingkat kultivasi. Oleh karena itu, jam berapa mereka tersisa untuk mengolah regulasi lain? Hanya berkultivasi satu jenis regulasi saja sudah cukup, dan kunci sebenarnya adalah meningkatkan level kultivasi mereka. Tanpa tingkat kultivasi yang cukup tinggi, jadi bagaimana jika Anda adalah bintang raja teratai ke-8? Dihadapkan dengan daun kedua atau daun ketiga teratai ke-9, Anda masih akan kalah. Hanya setelah menjadi raja leluhur, ketika Anda tidak mungkin maju dengan cepat tidak peduli seberapa luar biasa Anda kemudian akan melanjutkan untuk mengolah peraturan lainnya. Pertama, karena Anda dapat memahami regulasi baru melalui analogi, dan mendapatkan inspirasi untuk terobosan. Dan kedua, agar Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Seseorang seperti Ling Han benar-benar mengabaikan tugasnya yang semestinya. Ling Han menyeringai, itu melanggar etiket untuk tidak menanggapi dengan baik. Jadi kamu juga harus menerima pukulan dariku. Dia menembakkan sebuah pukulan, boom. Ruang dikompresi, terlipat dengan sendirinya saat dia meluncurkan serangannya ke Huai Jian. Pukulan ini tidak hanya sekedar serangan balik, tetapi juga semakin mendorong zona di bawah kendali Ling Han 0,5 km ke depan. Huai Jian punuk, tangan kanannya membuat gerakan menarik. Seketika, kecemerlangan tanpa batas muncul, menyapa ruang hancur yang mendekatinya. Ledakan. Penghitung dari Ling Han ini telah diblokir. Hanya sedikit paparan kekuatan dari dua keajaiban besar itu mengguncang dunia. Semua orang penasaran. Pada awalnya, Ling Han benar-benar berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal ketinggian peraturan. Namun sekarang dia perlahan-lahan melawan, mengubah rasio keuntungan dan kerugian antara keduanya menjadi 8:2. Meskipun dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia sudah mendapatkan kembali siapa yang tahu berapa banyak dari situasi yang sebelumnya benar-benar sepihak. Lebih penting lagi, siapa yang tahu jika Ling Han memiliki peraturan lain yang belum dia salurkan? Lengan Huai Jian bergetar, dan pedang cahaya surgawi langsung terulur dari tinjunya. Mereka sepenuhnya diwujudkan dari peraturan. Tidak ada yang berani menggunakan alat berharga apapun di sini. Dia menyerang, membawa cahaya tanpa akhir, dan meluncurkan serangan kuat ke Ling Han. Setelah beberapa kali menguji air, dia menyadari bahwa hanya mengandalkan serangan jarak jauh tidak mungkin membuatnya mengalahkan Ling Han. Itu akan memberi Ling Han cukup waktu untuk bereaksi. Hanya pertempuran jarak dekat yang akan menjadi ancaman nyata bagi Ling Han. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, menggunakan Fist of Fury untuk menyambut serangan yang akan datang. Dua keajaiban besar bentrok, satu diselimuti cahaya seperti dia adalah dewa perang, sementara yang lain diselimuti 3 peraturan pembantaian, luar angkasa, dan kegelapan. Seolah-olah dia adalah Raja Iblis besar yang berencana untuk mendatangkan malapetaka di dunia. Semakin banyak peraturan yang telah dipahami, semakin kuat kekuatan pertempuran mereka. Tapi itu jelas bukan hanya penambahan sederhana, melainkan jauh dari jumlah ini. Misalnya, jika kekuatan regulasi pembantaian adalah 1, dan kekuatan regulasi ruang juga 1,
maka dengan penyaluran dua regulasi secara simultan, kekuatan yang dapat dilepaskan hanya akan menjadi 1,2 atau 1,3. Ini juga mengapa setiap orang akan berkonsentrasi pada satu jenis regulasi tertentu karena mereka memang akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah sebaliknya. Huaijian telah fokus pada regulasi cahaya, mengembangkan regulasi ini hingga ketinggian yang mencengangkan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya yang terjalin, memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan, dan benar-benar mengalahkan Ling Han. Bahkan dengan efek gabungan dari 3 peraturan yang ditambahkan bersama-sama, Ling Han masih belum sebanding dengannya. Ling Han tidak panik. Apakah ini batasnya? Tentu saja tidak. Dia menyalurkan jenis regulasi lain, petir tak berujung membentang, dan kekuatan pertempurannya semakin meningkat. Sejalan dengan itu, zona cahaya semakin terkompresi sekitar 0,5 km lagi. Sekarang, itu adalah rasio 7:3. Semua orang terus berseru kaget. Ling Han memang telah memahami peraturan lainnya. 3 jenis regulasi itu sebenarnya bukan batasannya. 4 harus tentang itu, kan? Tidak peduli berapa banyak jenis peraturan yang telah kamu pegang, di depanku, semuanya tidak ada gunanya, Huaijian menyatakan dengan bangga. Tangannya menekan udara kosong, dan boom, pedang cahaya surgawi langsung muncul di langit, menabrak Ling Han. Ling Han tertawa keras, dan jenis peraturan kelima dilepaskan olehnya. Kali ini, peraturan logam memancarkan aura ketajaman yang menakutkan di tinjunya. Peng! Pukulan Ling Han melesat, dan pedang cahaya surgawi langsung meledak berkeping-keping. Cahaya keemasan menyebar, dan zona cahaya semakin menyusut berdiameter 3 km. Itu mendekati pertandingan yang seimbang sekarang. Semua orang sudah dibuat terdiam. Berapa banyak peraturan yang Ling Han pahami? Huaijian juga terdiam. Apa yang dia katakan adalah kata-kata yang hanya diucapkan pada saat marah. Siapa yang mengira Ling Han benar-benar telah memahami lebih banyak peraturan yang membuatnya merasa bermasalah? Dengan setiap regulasi tambahan yang digunakan Ling Han, dia akan menjadi lebih kuat dalam hal regulasi. Tetapi sebenarnya tidak ada banyak dorongan untuk kecakapan bertarungnya. Namun, Huaijian harus waspada terhadap skenario bahwa Ling Han benar-benar telah memahami semua jenis peraturan. Perubahan kuantitatif itu akan membentuk perubahan kualitatif, yang akan cukup untuk menandingi Huaijian. Ling Han menggunakan Fist of Fury, dan memulai serangan balik yang kuat. Ketika dia menggunakan peraturan kayu, zona cahaya hanya menempati setengah wilayah. Setidaknya dari gambaran yang lebih besar, Ling Han tidak lagi dirugikan. Dan ketika lebih banyak regulasi disalurkan, itu adalah zona cahaya yang sekarang ditekan. Akhirnya hanya tersisa dengan diameter sekitar 30 meter, seperti Ling Han dulu. Ini benar-benar sebuah perubahan haluan. Semua orang terdiam. Siapa yang akan benar-benar percaya adegan ini? Meskipun pertempuran belum diputuskan, hanya dalam hal situasi, Ling Han sudah mendapatkan keuntungan mutlak. Tentu saja, Huaijian pasti tidak bisa dianggap kalah, sama seperti bagaimana Ling Han berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam keadaan sebelumnya, namun masih tidak takut pada Huaijian. Itu sama sekarang. Huaijian sangat tercengang. Ling Han sebenarnya telah memahami 5 elemen, petir, pembantaian, kegelapan, dan ruang. Total 9 jenis peraturan, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak energi? Pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Dia segera meledak dengan kekuatan penuhnya, menyerang Ling Han. Kedua keajaiban besar bertukar pukulan, dengan gerakan pamungkas digunakan secara berurutan. Mereka berdua menunjukkan kecemerlangan mereka sendiri. Ling Han masih memiliki jurus pamungkas yang belum dia gunakan. Seperti peraturan waktu, ini bisa memenangkan pertempuran dan membalikkan keadaan, dan dia yakin itu sama untuk Huaijian. Pria ini adalah keajaiban yang jarang didapat bahkan dalam suatu zaman, dan bahkan telah mendapatkan bantuan dari banyak raja leluhur, yang berpikir bahwa dia memiliki peluang besar untuk menjadi yang mulia surgawi. Untuk mengatakan bahwa karakter semacam ini tidak memiliki kartu truf yang kuat, siapa yang akan benar-benar percaya itu?
Pedang turun dari surga, menghancurkan roh dan memutuskan jiwa. Seperti yang diharapkan, Huai Jian segera menggunakan jurus pamungkas. Sebuah cahaya pedang melesat melewati, mengguncang 9 surga. Ini adalah langkah yang sangat kuat. Pedang itu menyerang, dan peraturan cahaya mengambil bentuk padat, muncul di langit. Itu benar-benar membentuk bentuk segel, meningkatkan kekuatan cahaya pedang itu, dan dengan cepat menebas ke arah Ling Han. 3 bintang raja tertinggi, Jing Zhongyu, Su Xing, dan Su Xing, mau tak mau terlihat terpana. Jika mereka yang akan melakukan pemogokan ini secara langsung, mereka mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Huai Jian sebenarnya sekuat ini, namun Huai Jian tampak tidak puas karena serangan pedang ini dilakukan dengan tangan kosong, dan bukan pedang yang dia miliki sejak lahir. Kalau tidak, kekuatannya bisa berlipat ganda. Itu akhirnya di sini. Semangat juang di hati Ling Han sudah berkobar seperti api. Dia mengetuk satu jari, dan semuanya berhenti. Peraturan waktu. Ekspresi Huai Jian berubah drastis. Apapun alamnya, regulasi waktu adalah regulasi yang paling penting, paling dasar. Tanpa regulasi waktu, ranah ini akan benar-benar rusak. Jadi bagaimana mungkin elit kultivasi muncul dari ranah ini? Peng, peng, peng. Ling Han melanjutkan dengan beberapa pukulan lagi. Cahaya pedang langsung hancur. Pilar yang telah dibentuk oleh regulasi cahaya juga hancur, dan segel di langit kemudian jatuh, kehilangan penyangganya. Chapter 2345. Kemenangan tipis. Ekspresi Huai Jian muram. Bahkan melawan keajaiban seperti Suege, dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan berpikir bahwa dia pasti akan menang, tetapi sekarang kebingungan yang belum pernah dia alami sebelumnya muncul dalam dirinya. Dia tidak bisa lagi memastikan. Keraguan-raguan semacam ini membuatnya merasa cemas. Dia, bintang raja teratas, sebenarnya mampu merasakan kecemasan. Tapi segera setelah itu, semangat juang yang kuat bangkit di dalam hatinya, melonjak keluar dari atas kepalanya seperti api, dan membubung ke langit. Pertempuran semacam ini adalah apa yang dia cita-citakan. Kalau tidak, jika hasilnya jelas sejak awal, pertempuran hanya akan menjadi formalitas belaka, dan bahkan darahnya akan mendingin, yang juga menyebabkan dia berperilaku lembut dan halus, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya marah. Tapi sangat lama, dia tidak seperti ini. Dia telah dipenuhi dengan semangat dan semangat juang, rindu untuk menantang lawan yang kuat. Sebelum melampaui lawan-lawannya, dia akan mengubur dirinya dalam kultivasi, dan perasaan luar biasa pada saat kemenangan tidak dapat dijelaskan. Huai Jian tertawa keras, auranya agung. Sepertinya dia telah bangkit kembali dari abu, kekuatan pertempurannya benar-benar meningkat pesat. Ini adalah perubahan kondisi mentalnya, dan menyebabkan dia benar-benar berubah. Sebenarnya, dia sudah lama bisa maju ke teratai ke-9, tetapi pertama, dia ingin mewakili akademi di turnamen ini, dan kedua, dia terus merasa bahwa kondisinya belum mencapai kesempurnaan. Sekarang setelah kondisi mentalnya menegang dan rileks, dia tahu di mana bagian terakhir dari ketidakmampuannya berada. Begitu dia memperbaikinya, kecakapan bertarungnya secara alami mencapai tingkat yang sempurna. Inilah pertempuran yang sebenarnya, ini adalah jalan kultivasi yang telah dia jalani, aspirasi dan kerinduan aslinya untuk menjadi kuat. Huai Jian semacam ini terlalu menakutkan. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa meluncurkan pedang Qi, dan bahkan saat matanya berkedip, sepasang pedang berharga akan melompat keluar, mengiris ke langit dan bumi. Ling Han tercengang. Dia tidak menyangka bahwa perubahan yang begitu mencengangkan akan terjadi di Huai Jian, tetapi setelah momen kejutannya, dia hanya dipenuhi dengan semangat juang. Lawan semacam ini terlalu langka. Dengan teriakan perang, Ling Han melepaskan kekuatan penuh pertempurannya, menggunakan berbagai peraturan dengan kemahiran, dan menunjukkan kekuatan luar biasa mereka secara maksimal.
ini tidak menumpuk peraturan di atas satu sama lain. Ketika serangan mendekat, dia akan menghadapinya dengan peraturan bumi yang cenderung ke pertahanan, dan ketika dia menyerang, peraturan pembantaian dan peraturan logam akan bergerak secara bersamaan. Dalam hal teknik gerakan, peraturan ruang secara alami unik dan tak tertandingi. Dalam penggunaan peraturan, Ling Han sudah mendekati kesempurnaan. Dan di bawah tekanan yang ditimbulkan oleh musuh yang kuat seperti Huai Jian, Ling Han saat ini sedang melaju menuju kesempurnaan. Mereka yang menonton di luar semuanya kagum dan terpesona, dan merasakan dorongan untuk meraih kepala mereka dan berseru kaget. Apakah itu Huai Jian atau Ling Han? Keajaiban semacam ini seharusnya unik dan tak tertandingi. Namun sekarang dua keajaiban seperti itu benar-benar muncul. Apakah itu akan menjadi hubungan kebencian dan persahabatan timbal balik, dan hanya satu dari keduanya yang bisa maju ke tingkat yang mulia surgawi? Atau akankah mereka mendorong satu sama lain, dan keduanya pada akhirnya akan menjadi yang mulia surgawi? Kedua orang di arena sudah melupakan segalanya, dan hanya mencurahkan semua upaya mereka ke dalam pertempuran. Pada saat ini, kehormatan, hadiah, dan bahkan kemenangan telah sepenuhnya terhapus dari pikiran mereka. Hanya ada satu kata yang tersisa di benak mereka, pertempuran. Berjuang sampai mereka benar-benar kelelahan, bertarung sampai tulang mereka hancur. Kedua keajaiban besar itu menunjukkan kecemerlangan penuh mereka, memancarkan kemuliaan yang menjadi milik mereka, dan yang lainnya juga paling rendah dibandingkan. Hanya Suege dan bintang raja tertinggi lainnya yang masih dipenuhi dengan semangat juang, bersumpah bahwa mereka akan melampaui mereka berdua. Yang lain semuanya biasa-biasa saja dibandingkan, dan bahkan Monarch Star akan merasakan semacam ketidakberdayaan. Bertarung, 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 dan bertarung sampai energi terakhir yang mereka miliki. Ling Han dan Huai Jian berimbang, bahkan ketika akselerasi waktu dimulai, 10 hari telah berlalu di luar, tetapi mereka masih bertarung dengan intens. Ini adalah percepatan waktu 1000 kali, 10 hari di luar sama dengan lebih dari 20 tahun di dalam. Pada awalnya, dua keajaiban hebat bertarung dengan intens, tetapi sekarang kecepatan mereka menjadi semakin rendah, dengan mereka hanya meluncurkan serangan setelah jangka waktu yang lama. Ini bukan karena mereka lelah, melainkan karena mereka telah menggunakan semua teknik yang mereka miliki. Sekarang, saat mereka bertarung, mereka merenungkan dan mengotak-atik otak mereka memikirkan gerakan baru yang harus dilakukan. Ini adalah ujian yang lebih sulit bagi mereka berdua. Jika imajinasi seseorang, kekuatan penciptaan, dan kemampuan untuk bereaksi sedikit lebih rendah, pertempuran akan diputuskan dalam sekejap. Sekarang setelah mereka berjuang sampai titik ini, orang-orang di luar sebenarnya tidak begitu peduli apakah Ling Han atau Huai Jian akan menang lagi. Keduanya telah membuktikan kekuatan mereka, dan mereka berdua tidak diragukan lagi adalah dua keajaiban alam asing teratas, yang mampu menyilaukan zaman. Mungkin, mereka berdua masing-masing akan pergi ke medan perang setelah beberapa puluh miliar tahun, memimpin berbagai keajaiban. Satu sisi akan menaklukkan alam surgawi, sementara yang lain akan bertanggung jawab untuk melawan alam terbalik kegelapan. Setelah lebih dari 20 tahun pertempuran sengit, dua keajaiban besar ditutupi dengan berbagai luka. Meskipun mereka berdua memiliki keterampilan pemulihan dengan efek yang menakjubkan, tingkat pemulihan seperti ini jauh dari mengejar karena pertempurannya benar-benar terlalu intens. Pada saat ini, fisik tangguh Ling Han adalah keuntungan yang sangat besar. Cedera yang dideritanya sedikit lebih ringan, sehingga tingkat pemulihannya sedikit lebih cepat, meskipun hanya sedikit, tetapi karena terakumulasi, ini menjadi keuntungan, dan juga menjadi situasi kemenangan. Pada hari ke-13, setelah Huai Jian bentrok dengan Ling Han lagi, sosoknya akhirnya bergoyang saat dia menjatuhkan diri ke tanah, tidak mampu bertarung lebih jauh. Luka-lukanya terlalu parah. Niat membunuh muncul di hati Ling Han. Huai Jian terlalu menakutkan. Di masa depan, dia benar-benar bisa menjadi yang mulia surgawi. Bagi alam surgawi, ini jelas bukan kabar baik. Ling Han memiliki dorongan untuk langsung membunuhnya di sini dan sekarang. Tetapi pertama, dia telah mengembangkan apresiasi untuk pihak lain sebagai keajaiban lain setelah berjuang begitu lama. Dan kedua, ada raja leluhur yang mengawasi,
jadi tidak ada gunanya kesempatan untuk bergerak. Dengan pemikiran ini, dia perlahan-lahan mengabaikan niat membunuhnya. Bah, kemenangan Raja Leluhur berbicara, suaranya tenang dan tanpa sedikit pun fluktuasi, praktis hal yang mustahil untuk memata-matai perubahan emosional Raja Leluhur. Segel di medan perang terbuka. Ling Han bahkan belum berjalan keluar ketika dia melihat awan tebal menyebar di langit dengan kilatan petir yang menakutkan. Kesengsaraan surgawi. Dia menatap Huai Jian dengan kaget. Orang ini telah menerobos setelah pertempuran ini. Dia benar-benar sangat berani. Kecakapan pertempuran orang ini sebenarnya tidak kalah dengan miliknya, hanya fisiknya yang lebih rendah, yang pada akhirnya menghasilkan kerugian tipis. Tentu saja, Ling Han juga tidak menggunakan staminanya, dan itu berada di level puncak pencapaian besar dari tingkat asal naik, yang sedikit lebih kuat dari kekuatan regulasinya. Sekarang, Huai Jian dipenuhi luka, namun masih berani menerobos. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berani? Tetapi jika dia bisa bertahan bahkan dalam keadaan seperti itu akan menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri Huai Jian, dan bahkan bisa menjadi kelahiran kembali dari kondisi mentalnya. Seperti yang diharapkan dari Huai Jian, Ling Han menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari arena. Hal pertama dalam agendanya adalah berlari langsung ke telur primordial Battle Beast. Sekarang, itu miliknya. Bah, aku ingin bertarung denganmu lagi. Jing Zhongyu berjalan dengan anggun, sebuah pedang berharga di tangannya. Itu tampak seperti kristal, memancarkan aura dingin. Ketika dia memegang pedangnya, saat itulah dia benar-benar yang terkuat yang dia bisa menjadi. Aku juga ingin bertarung denganmu, Sui Ge menyatakan dengan suara serius. Dia telah mengambil bentuk pria botak yang kokoh, kulitnya merah darah, kulitnya sangat halus, dan dijamin tidak ada satu pori pun yang ditemukan di sana. Su Xing juga berdiri di sela-sela dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi semangat juang yang berkobar di matanya mengatakan segalanya. Ling Han menyimpan telur Battle Beast, dan kemudian menatap mereka bertiga dengan waspada. Kalian ingin merebut telur Battle Beast-ku? F***. Jing Zhongyu dan yang lainnya merasakan dorongan untuk memukul Ling Han. Bagaimana mungkin mereka melakukan itu? 3 hari kemudian, Sunset Mountains, Jing Zhongyu meninggalkan kata-kata ini dan pergi. Sekarang setelah Jing Zhongyu memimpin, Su Xing dan Sui Ge hanya bisa menggosok hidung mereka dan tidak menetapkan tanggal untuk pertempuran. Masih sulit untuk menentukan siapa yang akan menang antara Jing Zhongyu dan Ling Han. Lebih jauh lagi, bahkan jika Ling Han menang, dia masih bisa terluka parah, dan memenangkan pertempuran melawannya pada saat itu hanya tidak adil. Ling Han yang ingin mereka kalahkan adalah Ling Han dalam kondisi terkuatnya. Ling Han kembali ke sisi Hu Niu dan wanita lainnya, dan segera melihat ekspresi yang sangat bersemangat di wajah Qi Shuang dan Yuan, Sun Feng dan yang lainnya. Bagaimanapun, memiliki ekspresi gelap, mereka secara alami tidak ingin melihat Ling Han bersinar begitu terang. Niu ingin makan telur, Hu Niu menatap Ling Han, sudah meneteskan air liur. Chapter 2346. Kamu juga bisa menggunakan senjata. Mendengar Hu Niu mengatakan ini, baik Qi Shuang dan Yuan ketakutan, dan buru-buru menghentikannya, takut bahwa Ling Han akan benar-benar memanggang telur dalam sekejap dan memakannya. Itu adalah sesuatu yang setara dengan senjata leluhur dan memiliki kesadarannya sendiri setelah menetas, dan pasti akan menjadi keberadaan tingkat raja leluhur di masa depan. Seberapa berharganya itu? Ling Han tidak bisa menahan senyum. Bahkan tanpa Qi Shuang dan Yuan menghentikannya, dia juga tidak akan membiarkan Hu Niu memakan telur Battle Beast. Tenanglah, telur ini tidak enak. Setelah beberapa kata persuasi, Hu Niu akhirnya menolak gagasan memakan telur dengan sangat enggan. Mereka kembali, dan memulai perjalanan kembali setelah membuat beberapa persiapan. Sementara itu,
Ling Han meminta cuti dari Qi Xuang dan Yuan, mengatakan bahwa dia ingin berkeliling dunia. Mereka berdua sangat terganggu dengan ini. Ling Han mendapat tempat pertama di papan peringkat elit, dan ini adalah kehormatan besar bagi Akademi 100 Pertempuran. Setelah mereka kembali, pasti akan ada perayaan besar. Mereka berdua adalah pemimpin yang baik, jadi mereka secara alami akan merasa bangga juga setelah mendapatkan kehormatan besar, tetapi jika Ling Han tidak kembali, efeknya akan sangat berkurang. Mereka mencoba meyakinkannya berulang kali, tetapi Ling Han telah membuat keputusan. Bagaimanapun, kekuatannya terlihat jelas. Bahkan jika Qi Xuang dan Yuan menggunakan kekuatan, dia masih bisa melarikan diri dengan tenang. Ling Han tidak melanjutkan untuk menetaskan telur Battle Beast, melainkan pergi ke pengasingan untuk bermeditasi terlebih dahulu, sepenuhnya mencerna pencerahan yang telah dia capai dalam pertempurannya dengan Huai Jian. 3 hari kemudian, dia pergi ke Sunset Mountains seperti yang dijanjikan. Jing Zhongyu sudah menunggu di sana, seorang wanita dan pedangnya, bakat tak tertandingi yang tak tertandingi. Ada juga banyak orang yang berdiri di sekitar mereka, bahkan ada beberapa yang tidak memiliki ruang untuk berdiri, dan hanya bisa tetap mengapung di udara. Kamu terlambat. Melihat Ling Han berjalan perlahan, Jing Zhongyu berbicara dengan tidak senang. Saya terlalu populer sekarang, dan harus menyapa terlalu banyak orang dalam perjalanan ke sini. Jika saya mengabaikan mereka, itu tidak pantas. Saya takut orang lain akan mengatakan bahwa saya mengudara sekarang karena saya terkenal, dan itulah mengapa saya terlambat, Ling Han menjelaskan sambil tersenyum. Wajah cantik Jing Zhongyu menjadi gelap. Orang ini benar-benar berbicara omong kosong dengan mudah. Dia telah dengan jelas melihat bahwa Ling Han tidak menyapa siapapun dalam perjalanannya ke sini. Dia jelas hanya bermain-main dengannya. Dia punuk, melambaikan pedangnya, dan berkata, pedang saya ini adalah alat berharga tingkat ke-9 Lotus. Anda juga dapat menggunakan senjata sehingga orang lain tidak akan mengatakan bahwa saya adalah seorang pengganggu. Tentu saja, Ling Han mengangguk, dan menarik pedang iblis surgawi tanpa syarat. Dengan sedikit lambaian tangannya, pedang itu segera mengeluarkan teriakan lembut seolah-olah itu adalah raja yang tak terkalahkan yang mengeluarkan peringatan. Tiba-tiba, pedang kristal berharga di tangan Jing Zhongyu menggeliat seperti ular, seolah-olah bertemu monster yang menakutkan, dan gemetar ketakutan. Jing Zhongyu tercengang, ini adalah alatnya yang berharga, dan secara mental terhubung dengannya. Oleh karena itu, dia merasakan bahwa pedang di tangannya takut, dan sumber ketakutannya justru pedang di tangan Ling Han. F***, sudah takut ketika pertempuran bahkan belum dimulai. Jing Zhongyu marah sekaligus terpana. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya yang berharga, berencana untuk memaksanya berperang. Celah benar-benar muncul di tengah pedang di tangannya, yang dengan cepat melebar, dan kemudian pedang itu patah menjadi 2. Ini Jing Zhongyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pedang kristalnya benar-benar hancur sendiri hanya karena ketakutan yang dirasakannya terhadap pedang di tangan Ling Han. Ia lebih suka menghancurkan dirinya sendiri daripada berani berperang. Penaklukan macam apa ini? Senjata leluhur, dia mengucapkannya dengan susah payah. Hanya senjata leluhur yang mampu menaklukkan alat berharga teratai ke-9, itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Lalu apa gunanya berperang? Benar-benar tidak bersenjata, dia sama sekali bukan tandingan Ling Han. Pada awalnya, dia telah merencanakan untuk mendapatkan kemenangan dengan senjata berharga superiornya, tetapi hasilnya bahkan lebih buruk sekarang. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah kalah. Orang ini benar-benar terlalu beruntung, bukan untuk benar-benar memiliki senjata leluhur. Ling Han mengayunkan pedang dengan ringan, dan bertanya sambil tersenyum, masih ingin bertarung? Jing Zhongyu tidak bisa berkata apa-apa. Dia berbalik, dan pergi dengan kepakan sayapnya. Tidak mungkin dia bisa menandingi Ling Han kecuali dia bisa mendapatkan senjata leluhur. Dengan betapa berharganya senjata leluhur, apalagi untuk mendapatkan, bahkan jika itu hanya meminjamkan, siapa yang mau meminjamkannya padanya? Akan lebih baik menunggu sampai dia menjadi raja leluhur sendiri. Jika tidak, dia akan terus ditekan oleh senjata leluhur Ling Han, dan tidak mungkin dia bisa kembali.
Orang-orang yang berkumpul di pegunungan semuanya terdiam. Siapa yang akan membayangkan bahwa pertempuran para raksasa yang awalnya mereka antisipasi akan berakhir seperti ini? Ling Han menarik pedang iblis surgawi dan pergi perlahan. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Ling Han memutuskan untuk terlebih dahulu membuat telur Battle Beast mengenalinya sebagai tuan dengan meneteskan darah di atasnya. Kemudian, saat perlahan menetas, dia akan melanjutkan tur ke alam asing. Ketika dia telah mengumpulkan energi yang cukup, dia kemudian akan menerobos ke tingkat asal naik. Di dalam menara hitam, tangan kirinya memegang telur Battle Beast, dan dia menggigit jari telunjuk tangan kanannya. Seketika, darah menetes dan mendarat di telur Battle Beast. Sambil membaca dalam benaknya, Ling Han mencelupkan jarinya ke dalam darah, dan mulai menggambar di atas telur. Ini adalah segel yang bisa membantunya terhubung ke telur binatang ini dan membentuk kontrak perbudakan dengan makhluk hidup di dalamnya. Ketika segel selesai, kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak ke arah Ling Han, seolah-olah binatang buas yang sangat menakutkan membuka mulutnya, berencana untuk merobeknya. Ling Han menemukan bahwa dia berada di ruang gelap, tidak ada langit di atasnya atau tanah di bawahnya. Itu hanya ruang hampa total, tetapi segera, makhluk raksasa yang agung muncul di depannya. Itu berbentuk binatang buas, tetapi berdiri dengan dua kaki di tanah. Kedua kaki belakangnya panjang dan kuat, dan berukuran lebih dari setengah ukurannya, tetapi kedua cakar depannya sangat kecil, melingkar di dadanya. Namun, mulutnya sangat besar, menunjukkan dua baris gigi yang tampak seperti ditempa dari pedang, memancarkan cahaya menakutkan. Monster macam apa ini? Ling Han hanya bisa mengatakan bahwa pengetahuannya tentang makhluk alam asing benar-benar terlalu terbatas, tetapi ada satu hal yang dia yakini, binatang buas ini bukanlah binatang biasa. Monster itu menggerakkan kakinya dan menyerang dengan cepat ke arah Ling Han seperti manusia. Membuka mulutnya, boom, ia melepaskan ledakan suara mengerikan yang menyapu ke arah Ling Han. Seketika, pencerahan muncul di benak Ling Han. Dia saat ini hanya dalam bentuk roh, dan monster di sisi lain juga sama, itu berasal dari Battle Beast yang belum menetas. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang ditakdirkan untuk menjadi raja leluhur, itu luar biasa ganas. Itu sudah memiliki kekuatan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sebelum ia lahir. Itu tidak mau diperbudak oleh Ling Han. Dengan demikian, dimulailah pertempuran sengit dengan Ling Han di dunia spiritual ini. Jika itu bisa membuat Ling Han cedera parah, itu bisa membalikkan situasi. Ling Han akan menjadi budak, dan itu akan menjadi tuannya. Kontrak perbudakan semacam ini pada awalnya memiliki dua sisi. Dan yang lebih kuat adalah orang yang membuat aturan. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras. Battle Beast ini memang ditakdirkan untuk menjadi raja leluhur. Namun dia adalah seorang pria yang pada akhirnya akan menjadi yang mulia surgawi. Dia menyambut serangan yang masuk tanpa rasa takut. Seluruh tubuhnya berkobar dengan api yang tak terbatas. Tentang pembantaian, siapa yang pernah dia takuti? Pria dan binatang itu bentrok, mengalami tabrakan yang kuat, dan kemudian keduanya terpental ke belakang. Ini adalah bentrokan pada tingkat spiritual, yang tidak ada hubungannya dengan fisik. Battle Beast lahir untuk pertempuran, dan akan mengamuk dalam pertempuran. Meskipun belum lahir, kekerasannya mungkin melonjak ke langit. Segera, ia berlari kembali dengan gerakan cepat dari cakarnya yang besar, mulutnya yang besar terbuka, menggigit leher Ling Han. Fisik Ling Han sangat mengejutkan, dan semangatnya juga tidak kalah rendah. Dia juga bergegas kembali dengan teriakan perang, serangannya mengalir deras seperti hujan. Peng, pria dan binatang itu bertarung dengan sengit. Battle Beast sangat kuat dan ganas, menggigit secara acak dengan mulutnya. Meskipun cakarnya kecil, kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Bahkan kontak sekecil apapun dapat menyebabkan cedera berat pada Ling Han. Mereka berada dalam bentuk roh, dan tidak akan ada luka yang terlihat, namun mereka akan menjadi lemah. Siapapun yang kelelahan hingga ekstrim kemudian akan mengekspos inti semangat mereka, dan segel perbudakan akan dengan mudah ditanam.
Ling Han secara alami juga tidak kalah. Dengan dia menggunakan Fist of Fury terus-menerus, Battle Beast melolong berulang kali, bentuknya dengan cepat memudar. Kemenangan ada di genggamannya. Chapter 2347. Binatang pertempuran lahir. Pertempuran sengit berlanjut untuk siapa yang tahu berapa lama. Akhirnya, Ling Han berada di atas angin, binatang itu meratap kesakitan terus-menerus pada serangannya. Sosoknya juga menjadi semakin redup, mengungkapkan inti di dalamnya. Ling Han meraihnya dalam satu pukulan, dan langsung merasakan pemikiran pembangkangan dan keengganan untuk tunduk yang berasal dari Battle Beast ini. Karena itu adalah eksistensi yang ditakdirkan untuk menjadi raja leluhur. Ling Han tertawa keras, dan mengirimkan pesan melalui akal sehat juga. Jangan merasa bahwa kamu tidak beruntung. Di masa lalu, ada 9 kekuatan sumber langit dan bumi yang mengikutiku, dan siapa di antara mereka yang bukan eksistensi yang bisa menjadi raja leluhur begitu mereka memperoleh kecerdasan? Bagi saya, garis akhir saya jelas bukan hanya raja leluhur, juga bukan tingkat yang mulia surgawi, melainkan menjadi penguasa sejati alam semesta. Jika Anda mengikuti saya, itu hanya akan membuat Anda berada di jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Seketika, Battle Beast itu tampak ragu-ragu. Itu belum menetas, jadi kecerdasannya tidak lebih dari anak berusia 3 tahun. Jika bukan karena dukungan naluri primitifnya, ia juga tidak mungkin menyerang Ling Han. Dengan kata-kata persuasif Ling Han sekarang, tekadnya secara alami terombang-ambing. Ling Han juga tidak terburu-buru, dan hanya menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, Battle Beast membuka intinya atas kemauannya sendiri, dan menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya terhadap Ling Han. Ling Han mengulurkan jari dan menekannya, menanamkan tandanya sendiri pada inti kesadaran Battle Beast. Seketika, koneksi khusus tertentu terbentuk antara dia dan Battle Beast ini. Sangat sulit untuk menggambarkan perasaan macam apa ini. Itu seperti tubuhnya telah mendapatkan anggota tubuh lain yang bisa dia gerakkan dengan bebas. Namun anggota tubuh ini memiliki kesadaran diri sendiri, dan menjalankan perintahnya sepenuhnya begitu dia mengeluarkannya. Tidak peduli seberapa tidak masuk akal atau berbahayanya perintah ini. Bagaimana aku menetaskanmu? Ling Han bertanya melalui akal surgawi. Regulasi Dao Agung mengasuh saya yang terbaik. Jadi, Guru, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan regulasi Anda untuk mengkultivasi saya, dan saya akan lahir dengan sangat cepat. Semakin kuat regulasi yang Anda berikan, dan semakin luas variasinya, semakin cepat kelahiran saya, kata Battle Beast. Ling Han memberi, "Oh, aku harus memberimu nama." Jika permaisuri dan yang lainnya hadir, mereka pasti akan mencoba menghentikannya dengan upaya terbaik mereka. Orang ini benar-benar tidak memiliki standar dalam hal membuat nama. Itu akan menjadi sesuatu seperti Little White, Little Black, Little King, atau Little Grey. Battle Beast ini adalah eksistensi yang ditakdirkan untuk menjadi raja leluhur. Jika beberapa nama mengerikan diberikan padanya, itu pasti akan diejek sampai mati di masa depan. Sayang sekali, Battle Beast ini tidak mengetahuinya, dan masih dengan sangat gembira berseru, "Tolong beri saya nama, Guru." Meskipun belum menetas, itu sudah dilengkapi dengan kecerdasan awal, tetapi kali ini jelas-jelas menjadi buta. "Kalau begitu aku akan memanggilmu Little Terror," kata Ling Han, "dengan betapa menakutkannya penampilanmu. Ini bukan nama yang buruk. Di masa depan, Anda akan bertanggung jawab untuk menakut-nakuti orang untuk saya." Sangat disayangkan bahwa binatang kecil ini tidak mengerti sama sekali, dan masih bersorak di sana dengan gembira, merayakan fakta bahwa ia sekarang memiliki nama. Ketika menetas, ia akan benar-benar mengembangkan kecerdasannya sendiri, dan mungkin akan merasa sangat tertekan karena tindakan gegabahnya hari ini pada waktu itu. "Aku akan keluar dulu, dan aku akan menetaskanmu sesegera mungkin." Ling Han menarik diri dari dunia spiritual, dan kemudian menggunakan kekuatan regulasi untuk mengasuh pria kecil ini dengan tangan melingkari telur binatang itu. Kali ini, itu bukan demi pertempuran,
Ling Han mengekstrak kekuatan regulasi dengan cara yang lembut, dan semua regulasi bersama-sama pada saat itu menawarkan kondisi pengasuhan terbaik untuk Battle Beast ini. Tuan, Anda sebenarnya telah memahami begitu banyak peraturan, seru si kecil kaget, mengomunikasikan ini kepada Ling Han melalui akal sehat, melihat hal-hal, aku akan lahir paling lama 3 tahun. Ling Han mengangguk, dan mengaktifkan fisik abadi keabadian terbesar setelah dia maju ke rahasia ke-11. Fisiknya berevolusi dari fisik abadi keabadian terbesar menjadi fisik abadi keabadian terbesar, yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia menggunakan akselerasi waktu pada dirinya sendiri, dan efeknya tidak kalah dengan efek dari ruang budidaya waktu di luar. Bahkan, mereka jauh lebih unggul karena yang dia butuhkan untuk berakselerasi hanyalah dirinya sendiri. Bebannya secara alami berkali-kali lebih kecil, dan efeknya juga meningkat pesat. Setelah mengolah fisik semacam ini, dia sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan ruang budidaya waktu. Waktu 3 tahun berlalu dalam sekejap mata, sebuah retakan muncul di kulit telur dengan suara renyah, dan retakan itu melebar dengan cepat setelahnya. Jumlah retakan juga meningkat, menyebar tanpa henti. Ketika jumlah retakan telah mencapai lebih dari selusin, retakan, cakar hitam tiba-tiba keluar dari celah, dan merobeknya. Dengan itu kulit telur pecah seperti sudah kering dan menua. Seekor binatang kecil melompat keluar, itu benar-benar hitam seperti tinta, dan hanya memiliki sepasang mata seperti rubi. Itu tampak persis sama dengan monster besar yang Ling Han lihat di dunia spiritual. Itu hanya berkali-kali lebih kecil, dan tingginya hanya 1 kaki sekarang. Di permukaan, itu tampak sama sekali tidak berbahaya, dan malah tampak bodoh dan imut. Binatang kecil itu melihat Ling Han, dan segera mendekat, menggosokkan kepalanya ke betis Ling Han. Ketika itu menggosok kepalanya ke arahnya, Ling Han hampir kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Kekuatan kasar pria kecil itu sangat mengejutkan. Meskipun itu juga karena Ling Han lengah, bagaimana dia bisa terpengaruh jika tidak ada kekuatan yang cukup? Ling Han berjongkok, dan berkata kepada binatang kecil itu, "Teror kecil, kamu sangat mengesankan." "Aduh, binatang kecil itu membuka mulutnya, dan melepaskan apa yang terdengar seperti lolongan serigala. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang. Bagian mana dari orang ini yang terlihat seperti serigala yang mengeluarkan suara seperti itu? Mungkinkah ayahnya memiliki hubungan yang tidak pantas dengan serigala betina, dan dengan demikian lahirlah pria kecil seperti itu? Jika si kecil tidak berbicara melalui akal surgawi, itu tidak akan berbeda dengan bayi yang baru saja lahir. Panggilannya sangat kekanak-kanakan, sangat lucu sehingga akan meluluhkan hati siapapun. Ling Han tidak bisa menahan perasaan muram. Dia adalah pria yang begitu perkasa dan dominan. Jika dia memimpin pria kecil seperti itu di depan umum secara terbuka, apakah orang lain akan memandang rendah dia? Namun, kekuatan kasar yang ditunjukkan si kecil saat lahir sangat mengejutkan. Itu sudah hampir di tingkat ascending origin, jadi jika itu tumbuh lebih lama lagi, mencapai kekuatan celestial King Tier akan segera tiba. Tetapi jika itu hanya memiliki kekerasan, dan tidak memiliki dukungan dari regulasi yang sesuai, itu tetap tidak berguna. "Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu," kata Ling Han, dan melemparkan sepotong logam sudo ilahi. Itu telah ditinggalkan setelah pedang iblis surgawi telah maju ke tingkat alat surgawi. Little Terror mengulurkan kaki depannya, dan menggesek potongan logam sudo divine ini. Suara yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan Ling Han merasa sangat tidak nyaman di telinganya. Namun, matanya berbinar karena alur sedalam sekitar setengah inci segera muncul di logam sudo divine tempat cakar si kecil telah menggesek. Ini sangat menakjubkan. Si kecil tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali, dan hanya dengan santai menggesek sudo divine metal. Meskipun ini hanya logam sudo divine bintang 3, itu masih bisa membuktikan bahwa binatang kecil itu tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan. Ling Han mengeluarkan sepotong sudo divine metal lainnya. Kali ini,
mencapai ketinggian 6 bintang. Binatang kecil itu menggesekkan cakarnya lagi, dan suara menusuk terdengar. Garis halus tertinggal di 6 bintang pseudo divine metal, tapi itu tidak terlalu jelas. Ini membuat marah binatang kecil itu. Matanya yang seperti rubi bersinar dengan cahaya yang ganas saat ia menyerang ke depan dan secara acak menggigit logam pseudo divine. Ketika mengendurkan rahangnya, logam pseudo divine ini sudah rusak dan compang camping. Sangat kuat. Ling Han mencoba lagi, dan menemukan bahwa batas kekuatan penghancur untuk binatang kecil itu adalah 7 star pseudo divine metal. Itu bisa merusaknya, tetapi perlu mengeluarkan banyak kekuatan. Dan dihadapkan dengan 8 bintang pseudo divine metal, itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ini sudah sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa si kecil baru saja menetas. Jika itu semakin matang, kekuatan penghancur yang menakjubkan seperti apa yang akan dimilikinya? Ling Han mengamati cakar si kecil dengan cermat. Pada pandangan pertama, itu hanya sisik hitam dan baju besi keras. Tetapi jika dia mempelajarinya lebih dekat, dia menemukan bahwa itu ditutupi dengan segel. Chapter 2348. Sangat mengejutkan. Ling Han menguji pertahanan binatang kecil itu juga, dan tercengang sekali lagi. Pertahanan si kecil juga sangat kuat, mampu menandingi 7 star pseudo divine metal yang memiliki level yang sama dengan kekuatan penghancurnya. Tidak heran pria kecil ini akan disebut Battle Beast. Itu memiliki kombinasi kekuatan penghancur dan pertahanan yang menakutkan, dan dilahirkan secara khusus untuk tujuan pertumpahan darah dan kehancuran. Ling Han tidak bisa tidak berpikir bahwa ada prajurit perang di alam kegelapan terbalik, dan alam asing memiliki binatang pertempuran. Apakah ini ras yang diciptakan oleh alam asing demi perlindungannya sendiri? Bagaimanapun, mereka sudah berada di Ascending Origin Tier sejak lahir. Ini terlalu mengejutkan, dan juga tidak cocok dengan pola normal langit dan bumi. Kekuatan yang kuat harus dicapai hanya melalui kerja keras, dan bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, panen yang dituai tanpa menabur. Oleh karena itu, jika Battle Beast dilahirkan oleh alam asing demi perlindungan diri dan untuk melawan prajurit perang, ini sebenarnya akan menjadi deduksi yang sangat logis. Ling Han keluar dari menara hitam, dan berencana mengajukan beberapa pertanyaan kepada wali. Wah, anak anjing yang lucu. Ketika mereka melihat teror kecil, semua mata wanita berbinar, tampak seperti ingin menerkam setiap saat. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat. Wanita-wanita ini seharusnya tidak melihat hal-hal yang menggemaskan, terutama ketika mereka tidak bisa melahirkan bayi mereka sendiri. Karena itu, kekebalan mereka terhadap hal-hal lucu pun berkurang. Selanjutnya, apakah ini terlihat seperti anak anjing? Apa yang salah dengan matamu? Kelihatannya cukup enak. Hu Niu membelai dagunya saat dia menatap binatang kecil itu, yang sudah hampir ngiler. Hanya dia yang berbeda dari yang lain. Merasakan permusuhan Hu Niu, teror kecil segera berbalik untuk menatapnya. Itu memamerkan mulutnya, memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju. Di masa dewasa, itu sangat ganas dengan 2 baris gigi yang tampak seperti pisau, dan akan menyebabkan rasa dingin muncul di hati siapapun. Tetapi saat ini, itu tidak terlihat ganas sama sekali. Sebaliknya, orang lain hanya akan berpikir bahwa itu sangat lucu dan menggemaskan. Itu seperti ketika anak anjing kecil yang baru lahir menunjukkan kemarahannya. Siapa yang takut? Ling Han tertawa tanpa sadar, dan berkata, Niu, tenanglah, pria kecil ini sangat ganas. Hu Niu secara alami tidak takut, dan mendengus. Hanya seorang pria kecil. Niu tidak berpikir itu bahkan bisa mengisi perutku. Aduh, Little Terror mengeluarkan raungan, dan melolong pada Hu Niu. Tapi itu sangat kekanak-kanakan, dan sepertinya tidak mengancam sama sekali. Para wanita tidak bisa menahan tawa, merasa bahwa lelaki kecil ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain-main. Ayo, biarkan kakak memelukmu. Bewitching Maiden Row mengulurkan tangannya. Little Terror sangat marah, itu bukan hewan peliharaan, melainkan binatang pertempuran,
lahir murni demi pertempuran. Kelucuan sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Oh, ia mengeluarkan lolongan lain. Tetapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena Ling Han menggaruk lehernya dengan jari, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Pria kecil itu menatap Ling Han dengan sedih. Aku adalah binatang pertempuran yang perkasa, bukan hewan peliharaan. Aduh. Tidak disangka para wanita juga akan bergegas ke depan, dan akan menggosoknya berulang kali, membuat si kecil begitu nyaman sehingga ekornya terentang lurus, dan tatapannya bahkan lebih menggemaskan sekarang. Aku adalah binatang pertempuran binatang, Battle Beast. Kalian? Perut si kecil terlihat, itu benar-benar tidak dijaga, memungkinkan para wanita untuk merusaknya sesuka mereka. Tentu saja, ini juga karena ia tahu bahwa ini semua adalah gundiknya, dan tidak berani melawan. Kalau tidak, jika ada orang lain yang berani menindas seperti ini, si kecil pasti sudah lama meledak. Itu dengan patuh mengambil peran sebagai hewan peliharaan untuk dimainkan oleh para wanita. Bagaimanapun, itu tidak akan terluka dengan kulitnya yang keras. Ling Han pergi mencari Wali. Hubungan apa yang dimiliki Battle Beast dengan prajurit perang? Ling Han bertanya langsung. Wali mencari ingatannya, dan menjawab, Battle Beast harus menjadi makhluk yang diciptakan realem ini untuk melawan prajurit perang dari realem kita. Mereka memiliki sifat unik dari pertahanan tinggi dan kekuatan penghancur yang tinggi, dan itu untuk tujuan menghancurkan prajurit perang di wilayah kita. Namun, langit dan bumi tidak mungkin mengganggu terlalu banyak, dan ditambah dengan kesulitan ekstrim reproduksi binatang pertempuran, mereka telah lama menghilang, dan dapat dianggap sebagai upaya gagal dari langit dan bumi. Ling Han penasaran, dan bertanya, lalu yang mana dari keduanya yang lebih kuat? Jika mereka memiliki level yang sama, tentu saja Battle Beast yang lebih kuat, Wali segera berkata. Namun, jumlah Battle Beast tidak dapat dibandingkan dengan jumlah prajurit perang. Seorang prajurit perang mungkin tidak cocok untuk yang pertama, tetapi mereka dapat menyerang dalam kelompok yang terdiri dari 10, 20, atau bahkan 100 orang pada saat yang bersamaan. Ling Han mengangguk, mengapa Battle Beast punah, dan mengapa mereka sekarang hanya dapat ditemukan di makam kuno? Itu karena ini adalah upaya yang tidak dapat ditiru, dan itulah sebabnya mereka telah dihilangkan oleh langit dan bumi, yang terakhir tidak lagi mau mengeluarkan energi lebih lanjut pada aspek ini. Namun, meskipun Battle Beast telah dimusnahkan, bukan berarti makhluk semacam ini tidak kuat, hanya saja jumlah mereka terlalu rendah, dan tidak dapat memiliki efek yang luas. Kamu benar-benar memiliki Battle Beast. Wali tampak sedikit terkejut, ekspresi terkejut hanyalah sedikit pelebaran mulutnya di wajah kayunya. Tapi itu sudah merupakan prestasi yang sangat mengesankan untuk benar-benar berhasil membuatnya merasa terkejut. Tidak perlu mengagumiku, saya tahu saya sangat hebat, kata Ling Han, tersenyum. Wali memandang Little Terror, Weng, matanya menyala dengan lampu hijau, dan mulai memindai teror kecil dari atas ke bawah. Mengaum, merasakan lampu hijau semacam ini, Little Terror segera membalik dan berdiri. Itu memusatkan pandangannya pada Wali, meledak dengan kekuatan ganas yang menakutkan. Dia tidak mengenal Wali, tetapi cahaya yang dia pancarkan menyebabkannya secara naluriah merasa tidak nyaman, atau bahkan marah. Saat kekuatan ganas ini terungkap, semua wanita ketakutan, dan baru saat itulah mereka tahu bahwa lelaki kecil ini sebenarnya memiliki sisi yang begitu dominan. Untuk lebih baik atau lebih buruk, bagaimanapun juga, itu tetaplah binatang pertempuran. Ling Han sengaja mundur sedikit, dan tidak menghentikan teror kecil untuk menyerang. Dia sangat ingin tahu tentang dunia kecil Wali, yang terakhir bahkan bisa menyerap salah satu kekuatan esensi dari dunia kejadian, energi partikel void. Orang aneh macam apa ini? Wali tidak bereaksi, dan terus memindai Little Terror. Little Terror benar-benar marah sekarang, karena Ling Han tidak menghentikannya. Haus darahnya sebagai Battle Beast segera meledak. Teng, teng, teng. Ia menggerakkan kedua kaki belakangnya, itu sangat kuat dan kuat. Meskipun kakinya kecil, ia memiliki kekuatan ledakan yang menakjubkan. Siu, itu langsung bergegas di depan Wali, dan kemudian menjulurkan cakarnya yang menggesek keluar. Wali melangkah mundur, tapi kakinya tidak bergerak. Sebaliknya,
Seluruh orangnya hanya meluncur mundur seperti itu, yang sangat aneh. Namun, metode mengelak semacam ini sangat efisien. Tidak peduli seberapa teror kecil menyerangnya, dia akan selalu berhasil menghindar tepat waktu. Mata Ling Han berbinar. Apa yang Wali gunakan seharusnya adalah peraturan ruang, tetapi itu bukan peraturan ruang, yang sangat aneh. Ini adalah kekuatan langit dan bumi yang lebih unggul dari peraturan. Peraturan dimanifestasikan dari kekuatan langit dan bumi, dan sebenarnya milik kekuatan langit dan bumi juga. Tetapi ketika para pembudidaya bertarung, mereka harus terlebih dahulu menggunakan peraturan dan mengubahnya menjadi kekuatan atau kecepatan serangan. Terjadi proses konversi. Tidak peduli seberapa cepat proses ini, itu masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, Wali akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Tentu saja, selain Wali, yang lain juga perlu menggunakan peraturan untuk penghindaran. Ini juga memiliki proses konversi. Dalam hal itu, tidak ada keuntungan yang terlihat. Saat Ling Han belajar, dia sebenarnya juga bisa menggunakan sepotong kekuatan langit dan bumi, dan itu berkat tubuhnya yang telah ditempa oleh Void Particle Energy. Dia bisa langsung menggunakan kekuatannya sendiri, dan tidak perlu peraturan terlebih dahulu untuk mengubahnya menjadi kekuatan serangan atau kecepatan. Secara teoritis, meskipun kekuatanku hanya di puncak tingkat asal naik, kecakapan bertarungku seharusnya tidak terbatas pada itu jika aku bisa sepenuhnya memanfaatkan keuntunganku, dia merenung. Seperti yang diharapkan, memiliki Little Terror melawan Wali adalah keputusan yang bijaksana. Wali segera menghentikan pemindaian lampu hijau. Sambil dengan tenang menghindari serangan teror kecil, dia berkata kepada Ling Han, binatang perang ini memiliki gen yang sangat kuat dan layak untuk dipelihara. Meskipun Battle Beast pasti akan menjadi Raja Surgawi, masih ada 9 surga di tingkat Raja Surgawi. Chapter 2349. Undangan Huaijian. Di bidang analisis, Ling Han hanya terkesan dengan Wali. Karena yang terakhir mengatakan bahwa teror kecil layak untuk dipelihara, maka itu pasti layak untuk dipelihara. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya. Bisakah dia menemukan betina untuk Battle Beast yang kuat seperti ini sehingga bisa memiliki banyak anak dan membiarkannya membangun pasukan Battle Beast yang kuat? Namun, si kecil baru saja menetas. Agak tidak pantas untuk memiliki ide seperti itu sekarang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia akan menunggu dan melihat ketika itu lebih tua. Little Terror sepertinya merasakan tatapan Ling Han, dan tanpa sadar bergidik. Itu melihat ke arah Ling Han, tatapannya sedih. Ling Han tertawa keras. Dengan hanya berpikir, si kecil segera berhenti dengan patuh, dan tidak bergerak lebih jauh untuk menyerang. Dia mengambil lelaki kecil itu, dan kemudian mengeluarkan sejumlah besar pil alkimia dan obat-obatan surgawi. Ayo, anak kecil, makan lagi, jadi kamu bisa tumbuh dengan cepat. Matanya bersinar, sudah berencana untuk menggunakan Little Terror seperti pejantan. Tunggu, apakah pria kecil itu laki-laki atau perempuan? Mau tak mau dia mengalihkan pandangannya ke titik di antara kaki si kecil, menyebabkan si kecil bergidik tanpa disengaja saat menjepit kakinya erat-erat. Bahkan jika kamu adalah tuanku, kamu tidak bisa mengintip area pribadiku. Si kecil ini tidak mungkin mengembangkan kewaspadaan, kan? Akan enggan bahkan jika aku memilikinya di masa depan. Anak kecil, itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Suasana hati seperti apa yang kamu miliki? Benar, ini masih terlalu muda, itu akan berubah di masa depan. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar. Ling Han mendengarnya, dan mau tak mau tampak sedikit terkejut. Seorang pemuda gagah dan sangat tampan dari Angel Rache berdiri di luar pintunya. Dia memiliki sikap yang menawan juga, dan orang lain akan merasakan dorongan untuk memujanya. Huaijian. Ling Han mengangguk, dan bertanya, tidak ada efek sisa, kan?
yang lain telah menembus ke teratai ke-9 dalam keadaan cedera parah. Kecelakaan sekecil apapun dapat menyebabkan cedera Dao yang serius, yang akan menjadi masalah besar. Huaijian tersenyum. Saya memang memiliki beberapa luka, tetapi saya melihatnya sebagai semacam batu gerindra. Setelah saya menghapus cedera Dao ini, kecakapan pertempuran saya akan lebih ditingkatkan. Mata Ling Han tanpa sadar menyipit, dan dia berkata, "Kamu benar-benar dapat sepenuhnya menghilangkan luka dalammu, kan?" Huaijian sedikit terkejut, dan baru kemudian menjawab, "Kamu telah menebak dengan benar, itu memang masalahnya." Orang ini benar-benar marah karena dia benar-benar berani dengan sengaja meninggalkan luka internal di dalam tubuhnya ketika dia menerobos hanya untuk membuat dirinya marah. Ling Han merenung, bahkan dia tidak akan berani main-main seperti itu. Itu benar-benar bermain dengan api. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa jika Huaijian benar-benar menghancurkan cedera Dao itu dengan tekad dan tekadnya yang kuat, kekuatan pertempurannya memang akan meningkat ke tingkat yang menakutkan. Benar. Dia ingin melampaui Ling Han, jadi dia pasti harus menggunakan metode yang tidak normal. Itu karena mereka sudah mencapai batas normal, atau bahkan jauh melampaui mereka sejak lama. Untuk lebih meningkatkan dari batas, mereka hanya bisa menggunakan metode ekstrim. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara anak ajaib dan maniak. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Apakah kamu mencariku untuk bertarung lagi?" Semangat juangnya sangat kuat. Berdebat dengan elit seperti Huaijian sangat bermanfaat baginya. Huaijian menggelengkan kepalanya, "Saya sudah menjadi teratai ke-9, tetapi Anda hanya berada di teratai ke-8. Jika saya bertukar pukulan dengan Anda, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Saat kamu maju ke teratai ke-9, kita akan bertarung lagi." Baiklah, Ling Han tidak memaksakan masalah ini. Monarch Star secara alami bangga. Terlebih lagi ketika itu adalah Huaijian. "Saya telah mencari Anda hari ini hanya untuk menanyakan apakah Anda tertarik untuk membawa Lord Desolate Eternity sebagai tuan bersama saya," kata Huaijian dengan sungguh-sungguh. "Tuan keabadian sunyi." Ling Han tampak sedikit terkejut. "Siapa ini sekarang?" Huaijian juga terkejut, dan bertanya, "Mungkinkah kamu tidak tahu siapa Lord Desolate Eternity itu?" Ling Han menggaruk kepalanya. "Aku benar-benar tidak." Huaijian menggelengkan kepalanya. "Lord Desolate Eternity adalah yang mulia surgawi?" "Oh, jadi ini adalah yang mulia surgawi dari alam asing." Ling Han terkekeh, dan berkata, "Bagaimana mungkin seorang yang mulia surgawi bisa menerimaku sebagai murid?" Huaijian menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kamu terlalu rendah hati di sini. Bakat Anda telah jauh melampaui sebagian besar keturunan yang mulia surgawi. Jika Anda masih tidak bisa mendapatkan perhatian serius dari yang mulia surgawi, saya juga tidak akan bisa memperkenalkan diri kepada Anda." Seorang yang mulia surgawi tidak memiliki banyak keturunan, tetapi karena garis keturunannya terlalu kuat, sangat mudah bagi bintang raja untuk muncul dari garis keturunannya, yang dapat mencapai ketinggian raja leluhur teratai ke-18. Tetapi mereka bahkan tidak dapat bermimpi mampu melampaui ambang batas para raja leluhur. Paling tidak pernah ada legenda tentang dua yang mulia surgawi yang muncul dari garis yang sama di alam asing. Namun, masih ada perbedaan kekuatan di antara bintang raja, seperti dalam pertempuran yang dijanjikan antara alam asing dan alam surgawi, ketika Ji Wuming secara praktis mampu menandingi Chi Sui. Lebih jauh lagi, itu dalam situasi ketika yang pertama lebih rendah pada tingkat yang lebih rendah pada saat itu. Chi Sui adalah bintang raja, dan juga keturunan yang mulia surgawi Qian, tetapi meskipun begitu, lalu bagaimana? Dalam pertarungan yang setara, Ji Wuming pasti akan menang. Otak Ling Han segera menjadi aktif. Haruskah dia setuju? Sebenarnya, dia sangat ingin berhubungan dengan yang mulia surgawi. Karena dia juga ingin melangkah ke ambang ini, jika dia melakukan kontak dengannya sebelumnya, akan lebih mudah baginya untuk melihat dengan jelas jalan yang terbentang di depannya. Tapi masalahnya di sini adalah ini, dengan wawasan dari yang mulia surgawi, apakah teknik penipuan surganya mampu menipu dia? Tunggu, bukankah dia punya wali? Ling Han berhenti diam, dan berkata,
izinkan saya untuk mempertimbangkan. Bisakah saya memberi Anda balasan besok? Huai Jian sangat tercengang. Dia masih harus mempertimbangkan ini? Sial, ini mengirim Anda untuk menjadi murid yang mulia surgawi, tidak menuntut Anda pergi ke medan perang. Berapa banyak bintang raja yang menginginkan kesempatan ini tetapi tidak diberikan, dan Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda ingin mempertimbangkannya? Jika harus ada yang mempertimbangkan, itu harusnya adalah keabadian yang mulia surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa Huai Jian sangat mengagumi Ling Han dan memiliki keinginan yang kuat untuk mengalahkan lawan ini di masa depan, dan dengan demikian tidak berharap bahwa Ling Han terlalu lemah, dia pasti akan berbalik dan pergi. Sekarang, baiklah kalau begitu, dia setuju. Ketika Huai Jian pergi, Ling Han segera memanggil Wali dan menanyainya. Kamu ingin membodohi keberadaan yang memiliki indeks vitalitas lebih dari 15.000? Mata Wali menyala dan redup, seolah-olah sedang melalui proses perhitungan dan deduksi. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak mungkin, kamu tidak bisa melakukannya. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya harapannya untuk berhubungan dekat dengan Yang Mulia Surgawi akan sia-sia. Namun, jika saya membantu Anda melakukan beberapa modifikasi, Anda seharusnya bisa melakukannya. Siapa yang mengira Wali akan datang dengan pergantian peristiwa besar? Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Mungkinkah Wali telah dipengaruhi olehnya, dan sekarang belajar bercanda juga? Ajari aku, katanya. Wali tidak langsung mengajarinya, melainkan memintanya untuk mengajarinya teknik penipuan surga, yang kemudian akan dia modifikasi lebih lanjut. Ling Han memberikan efek percepatan waktu padanya. Setengah hari kemudian, mata Wali terbuka. Selesai. Dia mengangguk dan matanya bersinar. Mengajarkan teknik penipuan surga yang dimodifikasi melalui formula dan model, dia berkata, ini juga sedikit membantu saya, memungkinkan saya untuk menyembunyikan diri dengan lebih baik, jadi saya tidak akan mengumpulkan pembayaran dari Anda. Benar, orang ini tidak berubah sedikit pun. Ling Han melihat formula dan model ini, dan merasakan sakit kepala datang, tetapi Wali hanya akan menampilkan teknik budidaya dalam format ini. Di matanya, dunia seperti ini, itu adalah model besar, dan model raksasa ini dapat dibagi lagi menjadi formula yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memiliki logika yang bisa dilacak. Ling Han mengabaikan itu dulu, dia tidak hanya menghafal formula dan model ini, para wanita juga tidak terkecuali. Terutama, itu adalah Empress, Hu Niu, dan Bewitching Mai dan Rou. Untuk wanita lain, tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, jadi tidak ada banyak artinya bagi mereka untuk mengolah teknik penipuan surga. Karena mereka tidak akan bisa membodohi banyak orang, mereka sebaiknya dengan patuh tinggal di dalam menara hitam. Sehari berlalu, dan ketika Huai Jian datang lagi, Ling Han mengangguk dengan tegas, tentu, ayo pergi bersama. Huai Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin, dia tidak memohon pada Ling Han di sini. Apakah Anda merasa sangat tidak beruntung menjadi murid dari Yang Mulia Surgawi? Chapter 2350. Gunung Desolet Surgawi. Karena Ling Han berkata dia akan pergi bersama Huai Jian ke keabadian Yang Mulia Surgawi, Yuan dan Qisuang secara alami tidak memiliki hak lebih lanjut untuk menolaknya, dan hanya bisa mengirim Ling Han dalam perjalanannya dengan mata penuh rasa iri. Tapi apa yang membuat mereka bahkan depresi adalah kenyataan bahwa bahkan permaisuri, Hu Niu, dan perawan penyihir Rou lari bersamanya. Dua dari mereka adalah bintang raja, dan akan dapat memperoleh kehormatan lebih lanjut untuk Akademi 100 Pertempuran di masa depan. Namun apakah mereka berani bersaing dengan Yang Mulia Surgawi atas mereka? Ling Han dan kelompoknya berangkat. Huai Jian secara alami tahu jalannya, dan memimpin kelompok mereka. Dalam perjalanan mereka menggunakan formasi transfer untuk menempuh jarak.
Wali masih berupa ornamen yang tergantung di sudut jubah Ling Han. Dia juga telah menggunakan teknik penipuan surga, keterampilan menyembunyikan dirinya telah meningkat pesat. Sekitar 7 tahun berlalu, dan mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Ini adalah gunung besar yang sangat megah, sangat tinggi sehingga orang hanya bisa melihatnya. Ada awan dari berbagai warna yang terjalin di sekitar gunung, memancarkan aura keagungan dan kesederhanaan yang tak terbatas, dan membuat orang lain hanya ingin berlutut dalam ibadah. Sepertinya ada yang mulia surgawi yang duduk di sana. Ini adalah Divine Desolate Mountain, dan juga tempat pencerahan dari Heavenly Venerate Desolate Eternity. Yang mulia surgawi bervariasi dalam kepribadian mereka. Beberapa yang mulia surgawi sangat tidak menonjolkan diri, bahkan bukan tidak mungkin tidak ada yang tahu bahwa mereka ada. Beberapa yang mulia surgawi mempertahankan profil yang sangat tinggi, dan reputasi mereka menyebar jauh dan luas, mengintimidasi seluruh dunia. Tidak hanya yang mulia surgawi Desolate Eternity yang menonjol, dia juga sangat suka menerima murid. Dia memiliki lebih dari 30 murid di bawah namanya. Tapi itu seperti ada kutukan, yang mulia surgawi tidak dapat membangkitkan yang mulia surgawi lainnya melalui ajarannya. Setiap yang mulia surgawi dalam sejarah telah menempuh jalan yang terkuat dengan kekuatan mereka sendiri, dan bagi para murid yang mulia surgawi itu, pencapaian tertinggi mereka hanya akan terbatas pada Raja Leluhur teratai ke-18, meskipun mungkin saja mereka akan menjadi sangat kuat dan sangat kuat, dekat dengan ketinggian Pseudo Heavenly Venerable Tier. Tentu saja, keajaiban tidak akan pernah mengakui kekalahan. Ambil Huaijian, misalnya, tujuannya pasti untuk menjadi yang mulia surgawi. Namun mengapa dia kemudian mengambil yang mulia surgawi Desolate Eternity sebagai master? Karena dia yakin dia bisa mematahkan kutukan itu? Sebenarnya, setiap Monarch Star memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang bisa mematahkan kutukan ini. Mereka hanya meningkatkan bobot kutukan ini lebih jauh dan lebih jauh. Ling Han secara alami juga tidak mempercayainya. Kalau tidak, mengapa dia datang? Hanya satu hal yang jelas, dan itu adalah mencapai tingkat yang mulia surgawi sangat sulit. Mereka naik gunung. Ling Han dan kelompoknya telah lama mempelajari teknik penipuan surga yang baru saja dimodifikasi. Menurut Wali, bahkan seorang yang mulia surgawi pun tidak dapat melihatnya. Sementara itu, Little Terror tidak tumbuh sama sekali dalam beberapa tahun ini, masih terlihat sangat imut. Namun, kekuatan pertempurannya telah meningkat pesat. Sekarang, itu hanyalah permainan anak-anak untuk mengunyah 7 Star Pseudo Divine Metal, dan dihadapkan dengan 8 Star Pseudo Divine Metal, itu masih bisa membuat tanda. Saat mereka memasuki daerah pegunungan, mereka kehilangan arah. Mereka merasa seperti dikelilingi oleh kabut di mana-mana, dan bahkan tidak bisa melihat jari di tangan mereka sendiri. Tidak hanya itu, penglihatan, bahkan pendengaran dan indera surgawi mereka telah disegel sama sekali. Huaijian mengeluarkan liontin kecil, tetapi saat dia mengeluarkannya, itu mengusir kabut, dan mereka sekarang bisa melihat dalam jarak terbatas setidaknya 30 meter. Ini adalah token yang diberikan oleh Lord Desolate Eternity. Dia menjelaskan kepada Ling Han dan yang lainnya. Kamu baru saja akan berangkat ketika mereka semua berhenti, dan Little Terror, yang berada di tangan Bewitching Maiden Row, memamerkan giginya, memperlihatkan sifat ganasnya. Saya Huaijian, dan datang untuk berkunjung atas perintah Lord Desolate Eternity. Huaijian menangkupkan tinjunya sebagai salam. Jadi kamu adalah Huaijian? Sebuah suara terdengar dari depan mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihat pembicara, yang lainnya berjarak lebih dari 30 meter dari mereka. Meskipun guru memiliki rencana untuk menjadikanmu sebagai murid, mengapa kamu membawa sekelompok orang yang tidak memiliki urusan ke sini? Orang itu melanjutkan, membawa nada sombong. Huaijian menjawab, nama orang ini adalah Ba, dan dia adalah pemegang peringkat pertama dari papan peringkat elit dari turnamen 1000 akademi kali ini. Dia sangat berbakat dalam kultivasi. Saya tahu Lord Desolate Eternity paling suka mengasuh anggota generasi muda yang sangat berbakat, dan dengan demikian sengaja membawanya ke sini untuk Lord Desolate Eternity untuk melihatnya. Tempat pertama di papan peringkat elit,
orang di sisi lawan melepaskan cemoohan. Turnamen yang kami, pewaris yang mulia surgawi, tidak ikuti hanyalah permainan anak-anak dan kamu benar-benar memiliki wajah untuk membuat pernyataan seperti itu? Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Huai Jian, jangan berpikir bahwa kamu bisa melupakan dirimu sendiri hanya karena guru telah memperhatikanmu. Perlu diketahui bahwa Anda hanya akan menjadi salah satu dari 37 murid yang telah diambil guru. Lagi pula, kamu belum menjadi murid. Huai Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah, dan berkata, apakah Lord Desolate Eternity ingin mengambil Ba sebagai murid atau tidak? Secara alami akan diputuskan oleh Lord Desolate Eternity. Apakah Anda perlu membuat keputusan di sini? Beraninya kau, orang di sisi lain akhirnya menunjukkan dirinya. Ini adalah pemuda dari ras iblis, dia memiliki 4 tanduk di kepalanya, yang kebetulan menunjuk ke 4 arah utara, selatan, timur, dan barat, panjangnya lebih dari 1 kaki, yang sangat menarik. Hun Yu tidak bisa tidak mengarahkan pandangannya ke tanduknya, mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia terus menatap. Anggota ras iblis itu tidak senang dengan tatapannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apa yang kamu lihat? Melihat betapa jeleknya dirimu, seru Hun Yu. *CK. Niat membunuh segera muncul di wajah iblis itu. Dengan lambaian tangan kanannya, tombak pertempuran sepanjang 6 meter muncul di genggamannya. Memegang tombak pertempuran, dia menikamnya tepat di Hun Yu tanpa sepatah kata pun. Serangan tombak ini cepat, akurat, dan kejam, mengandung niat membunuh dan kekuatan yang menakutkan, yang cukup untuk membunuh elit teratai ke-9 biasa. Karena dia adalah bintang raja daun pertama teratai ke-9, dia memiliki kecakapan pertempuran dari tahap puncak daun kedua teratai ke-9. Hun Yu bahkan tidak bergerak ketika Little Terror mengeluarkan raungan dan melesat keluar dari lengan Bewitching Maiden Row, menggigit tombak pertempuran itu. Ini adalah majikannya, dan sekarang seseorang telah bergerak untuk menyerangnya. Dia, sebagai anjing yang setia, secara alami harus memimpin. Sekarang karena topiknya, nyonya ini terus meneteskan air liur saat dia menatapnya. Sebenarnya tidak terlalu ingin melompat, tapi siapa yang memintanya untuk begitu setia? Dengan penjepit, Little Terror menggigit tombak pertempuran dan tidak melepaskannya. Tercengang, iblis di sisi lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menonton dengan kaget. Dia adalah bintang raja daun pertama teratai ke-9, dan mereka yang bisa menekannya, selain dari raja leluhur, hanya harus seseorang dengan kecakapan pertempuran di tingkat daun ketiga teratai ke-9. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, anak pertempuran yang baru lahir ini tidak mungkin menjadi keberadaan seperti itu. Namun, tombak pertempurannya telah jatuh ke mulut binatang kecil ini yang terlihat sangat lucu, dan itu seperti telah tumbuh akar. Itu tidak bisa digerakkan sedikit pun, dan tidak peduli seberapa keras atau kuat dia menariknya, itu tetap tidak berguna. Desis, kekuatan binatang kecil ini terlalu menakutkan, bukan? Little Terror menunjukkan kekuatannya. Dengan retakan, itu dengan paksa merobek tombak pertempuran. Iblis itu mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi kejutan. Harus diketahui bahwa tombak pertempuran ini adalah Seven Star Pseudo Divine Metal, hampir mendekati ketangguhan yang dia miliki ketika dia dalam pertahanan kekuatan penuh, tetapi Little Terror masih dengan paksa menggigitnya. Seberapa sulit dipercaya itu? Bahkan jika Little Terror berada di atas angin, tidak ada rencana untuk menyelamatkan lawan. Itu menerkam satu lagi, dan melancarkan serangan yang kuat pada iblis itu. Setan itu buru-buru menangkis, tetapi karena kewaspadaannya terhadap ketajaman taring Little Terror, dia sebenarnya tidak berani menangkis secara langsung, dan hanya bisa terus mundur saat dia bertarung. Huai Jian tidak bisa tidak merasa terkejut. Iblis itu adalah daun pertama teratai ke-9, sama seperti dia. Meskipun dia adalah bintang raja tertinggi, dan iblis itu mungkin tidak, yang terakhir telah berkultivasi lebih lama di tingkat teratai ke-9 daripada yang dimiliki Huai Jian. Jadi,
kekuatan pertempuran mereka berdua sebenarnya kurang lebih sama. Dengan kata lain, jika itu dia, mungkin hasilnya akan sama. Jadi ini telur Battle Beast itu. Bahkan jika Huai Jian selalu percaya dengan kuat pada kekuatannya sendiri, dia tidak bisa tidak menunjukkan sedikit rasa iri. Awalnya, itu telah disiapkan untuknya, namun sekarang telah menjadi pet pertempuran Ling Han. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya sebelum menghilang. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri sekali lagi. Selama dia menghapus cedera Dao di tubuhnya, dorongan besar akan terjadi dalam kecakapan pertempurannya, dan dia pasti akan mampu menekan Ling Han. Bersambung ke chapter 2351. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.